Bab 61, Domain Es dan Cahaya Emas. Mengenai fakta bahwa tidak ada bab 60, penulis menghapusnya. Murid inti berhak untuk sarapan mewah. Selain itu, Huo Yuhao sekarang menjadi murid inti dari Departemen Jiwa Marsial dan Departemen Alat Jiwa pada saat yang sama. Biasanya, dia hanya makan makanan yang dipasok oleh Departemen Alat Jiwa, karena itu lebih indah dan berharga daripada milik Departemen Jiwa Marsial. Namun, dia sangat kelaparan hari ini, dan tubuhnya sangat membutuhkan sejumlah besar nutrisi. Karena itu, ia melahap kedua sarapan yang diberikan kepadanya hari ini. Tepat saat dia akan menghabiskan makanannya, Wang Dong berjalan dengan perasaan putus asa dan tertekan. Saat dia berjalan melewati pintu, Wang Dong melihat Huo Yuhao, yang sedang keluar. Ketika dia melihatnya, dia segera mulai mengambil langkah besar menuju Huo Yuhao. Yuhao, kamu baik-baik saja. Mas Xiao Tao tidak melakukan apapun padamu, kan? Wang Dong berlari ke arahnya dan menanyainya dengan tidak sabar. Huo Yuhao memasang ekspresi alami di wajahnya saat dia menjawab, aku baik-baik saja. Sebenarnya, saya melakukannya dengan cukup baik. Saya hanya menemani kakak senior Xiao Tao untuk berkultivasi. Anda harus tahu betapa luar biasanya sifat jiwanya. Dengan bantuan saya, dia berhasil menekan api iblisnya. Petik 2. Ketika meninggalkan Pulau Dewa Laut dan kembali ke tepi danau, dia dengan tegas memutuskan, tidak peduli siapa yang menanyainya, dia tidak akan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi, bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Itu terlalu memalukan. Wang Dong menatapnya dan merasa sedikit khawatir. Hidungnya berkedut dan dia bertanya, aroma apa itu? Sebagai orang yang biasanya bisa mengendalikan keinginannya dengan sangat baik, Huo Yuhao terbiasa mengendalikan segalanya dengan kemampuan terbaiknya. Karena itu, dia sudah memikirkan tindakan balasan untuk situasi ini sejak lama. Tanpa sedikit pun keraguan, dia menghela nafas dan menjawab, itu karena sangat melelahkan ketika saya berkultivasi dengan kakak perempuan senior Xiao Tao. Api Phoenix miliknya benar-benar kuat, jadi akhirnya aku berkeringat. Ketika saya selesai, saya meminjam cairan cuci untuk mencuci pakaian saya. Saya tidak pernah mengira dia akan menggunakan cairan pencuci yang harum dengan kepribadiannya yang keras. Petik 2. Wang Dong tidak bisa menemukan satu kesalahan pun dalam apa yang dikatakan Huo Yuhao, jadi dia perlahan menghela nafas lega. Namun, dia masih menanggung sedikit kebencian dan berkata, kamu benar-benar membutuhkan sehari penuh untuk berkultivasi. Mas Xiao Tao terlalu sombong. Apa yang terjadi jika akhirnya mengganggu studi Anda? Oh benar, Guru Zhou meminta kami untuk menemuinya di kantornya hari ini sebelum kelas dimulai. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi, karena kami bukan satu-satunya yang dipanggil. Semua murid inti harus pergi dan melihatnya. Sepertinya mereka memberi kita perhatian khusus sekarang. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ini hal yang baik. Apa reaksi Dai Huabin? Petik 2. Wang Dong menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak ada. Saya bahkan belum melihat orang itu sejak saat itu. Astaga, apakah Anda babi? Berapa banyak yang sudah kamu makan? Dia baru saja memperhatikan bahwa meja telah diisi dengan piring-piring kosong. Huo Yuhao tertawa malu-malu dan berkata, saya kehabisan energi yang cukup besar untuk berkultivasi kemarin. Namun, apa yang dikatakan kakak senior Su Sanshi pada saat itu adalah benar. Meskipun sulit berkultivasi dengan kakak senior Ma, peningkatan kecepatan kultivasi yang saya dapatkan cukup bagus. Saya bahkan memintanya untuk membantu saya melelehkan karet paus itu sehingga saya bisa memakannya. Oh benar, apakah tulang jiwamu sudah tiba? Petik 2. Wang Dong segera menjadi bersemangat ketika dia menyebutkan Golden Light Left Ambon, dan mengangguk berulang kali saat dia berkata, ya, itu sudah tiba. Bisakah kamu melindungiku malam ini agar aku bisa melebur dengannya? Saya sudah mendapat izin dari Guru Zhou untuk cuti. Itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika aku butuh lebih dari sehari untuk menyatu dengan tulang jiwa. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, kalau begitu aku akan meminta beberapa materi untuk Guru Fan Yu malam ini agar aku bisa merombak alat jiwaku di kamar asrama kami sementara aku mengawasi kamu. Begitu dia selesai sarapan, Huo Yuhao kembali ke asrama untuk menyegarkan diri. Setelah itu, ia berganti pakaian menjadi seragam sekolah baru sebelum berangkat untuk menemukan Zhou Yi bersama Wang Dong. Hari ini masih sangat cerah dan tidak berawan. Selain itu, masa sekolah baru telah dimulai di Shrek Academy. Siswa dari setiap kelompok tahun semuanya menghadapi berbagai tingkat tekanan.
Siswa baru memiliki ujian mahasiswa baru, sedangkan siswa dari kelompok tahun yang lebih tinggi memiliki baik ujian kemajuan dan kursus untuk belajar. Huo Yuhao dengan ringan mengetuk pintu kantor beberapa kali. Masuk. Suara sedingin Zhou Yi terdengar. Huo Yuhao dan Wang Dong mendorong membuka pintu dan masuk. Ruangan itu sudah penuh dengan murid inti dari kelas 1. Selain Huo Yuhao dan Wang Dong, Xiao Xiao, Lan Susu, Lan Luoluo, Zhao Jingxuan dan Huang Cutian, yang secara resmi menjadi murid inti, semuanya hadir di ruangan itu. Dengan demikian, ada total 8 orang dari kelas mereka yang hadir. Zhou Yi dengan sengaja melirik Huo Yuhao. Ketika dia melihat bahwa ekspresinya normal, dia tidak mengajukan pertanyaan. Dengan batuk, dia mengarahkan pandangan semua orang ke arah dirinya sendiri. Alasan aku memanggil kalian ke sini hari ini adalah karena aku memiliki situasi khusus yang perlu aku beritahukan kepada kalian tentang, dalam waktu 3 hari, halaman luar akan menyelenggarakan pertandingan kualifikasi murid inti. Awalnya, itu tidak ada hubungannya dengan tahun kedua, tetapi akademi tiba-tiba memutuskan untuk membiarkan murid inti tahun 2 berpartisipasi dalam pertandingan juga. Sebagai hasil dari ini, kalian perlu mempersiapkan dirimu sendiri. Petik 2. Merasa agak penasaran, Zhou Shichen bertanya, Guru Zhou, untuk apa kualifikasi ini? Zhou Yi menjawab, namun, kalian tidak perlu terlalu khawatir tentang itu. Tidak akan ada hukuman apapun jika Anda kehilangan pertandingan kualifikasi ini. Mereka yang berpartisipasi adalah semua murid inti dari halaman luar yang berusia 15 tahun ke bawah. Orang-orang dari Departemen Alat Jiwa juga akan hadir. Menurut perhitungan saya, ada sekitar 30 orang yang berpartisipasi dalam pertandingan. Kami akan memilih 7 dari grup ini untuk mengambil bagian dalam misi. Adapun misi seperti apa itu, hanya siswa yang menang akan tahu misi macam apa itu. Perlu dicatat bahwa tempat-tempat ini biasanya menjadi milik siswa dari tahun ketiga, keempat, dan kelima. Namun, kalian beruntung bisa berpartisipasi dalam pertandingan ini. Kalian harus melakukan yang terbaik. Kami memiliki 8 murid inti dari kelas kami. Mendengar Zhou Yi berbicara seolah-olah dia tidak menganggap masalah ini sebagai hal yang sangat penting, semua orang segera menghela nafas lega. Mereka bahkan diam-diam mengutuk akademi di hati mereka karena terlalu banyak ujian. Ujian kemajuan baru saja berakhir. Apa urusannya dengan ujian inti murid sekarang? Baiklah, kalian kembali ke kelas dulu. Huo Yuhao, tetap tinggal sebentar. Sisanya bisa kembali dulu. Petik 2. Ya, semua orang menjawab dengan seragam. Ketika mereka pergi, Zhou Shichen melirik Huo Yuhao sekilas yang mengatakan bahwa ia bersukacita atas kematiannya. Setelah itu, dia memimpin dan meninggalkan kantor bersama Zhao Jingxuan. Wang Dong berkata dengan nada rendah, Xiao Xiao dan aku akan menunggumu di luar. Begitu yang lain meninggalkan ruangan, Huo Yuhao dengan patuh menutup pintu. Dia kemudian berbalik dan menghadap Zhou Yi ketika dia bertanya, Guru Zhou, apakah Anda masih memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya? Zhou Yi dengan acuh tak acuh menjawab, saya hanya menyampaikan pesan dari Din Yan dan Din Xian. Keduanya menyebutkan bahwa itu akan baik-baik saja, bahkan jika yang lain tidak masuk 7 besar. Namun, mereka mengatakan bahwa jika Anda gagal melakukannya, Anda akan menderita konsekuensinya. Petik 2. Ketika dia mendengarnya mengatakan ini, Huo Yuhao tiba-tiba merasa bahwa tekanan yang membebaninya adalah sebesar gunung. Guru Zhou, itu tidak mungkin. Jika siswa dari halaman luar bersaing dengan murid inti dalam hal kekuatan saja, aku pasti akan berada di peringkat teratas. Namun, akan ada siswa senior yang berpartisipasi dalam pertandingan ini juga. Petik 2. Sedikit senyum muncul di mata Zhou Yi ketika dia mendengar ini. Dia berdiri dan menjawab, tidak ada gunanya berbicara dengan saya tentang ini, karena saya hanya menyampaikan pesan mereka kepada Anda. Jika Anda punya nyali untuk melakukannya, berundinglah dengan Din Yan dan Din Xian. Nah, sekarang, pergilah, Anda masih memiliki kelas untuk dihadiri. Petik 2. Huo Yuhao segera menjadi kecewa. Meskipun dia merasa yakin dengan kemampuannya, itu masih tergantung pada situasinya. Dia akan bersaing melawan sekelompok murid inti senior, bagaimana mungkin semudah itu? Mengabaikan siswa lain, Bei Bei, Su Sanshi dan Jiang Nanan saja terikat dalam kategori 15 tahun, bersama dengan banyak murid inti yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Mereka bertiga memiliki 4 cincin jiwa.
Dia benar-benar tidak berpikir bahwa dia bisa bertarung melawan seniornya dengan 4 cincin jiwa, bahkan jika dia memang memiliki jiwa bela diri ultimate. Begitu dia meninggalkan ruangan, dia melihat Wang Dong dan Xiao Xiao menunggunya. Mengapa Guru Zhou meminta Anda untuk tetap di belakang? Wang Dong bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini bukan sesuatu yang bisa dia sembunyikan, jadi Huo Yuhao memberitahu mereka apa yang Zhou Yi katakan padanya dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Pada saat dia selesai, Wang Dong dan Xiao Xiao tidak bisa membantu tetapi saling memandang dengan cemas. Mereka kemudian secara bersamaan menepuk pundaknya. Kamu sebaiknya mengandalkan dirimu sendiri, bukan pada kita. Huo Yuhao penuh dengan ratapan dan dendam ketika dia menjawab, apakah kalian bahkan manusia? Kamu bahkan tidak menghiburku. Petik 2. Wang Dong tertawa nakal dan berkata, siapa yang memintamu menjadi murid inti dari 2 departemen? Siapa yang meminta Anda untuk menunjukkan kinerja yang luar biasa dalam pemeriksaan kemajuan, dan bahkan untuk memiliki jiwa bela diri ultimate? Kami akan mendukungmu. Oh benar, aku selalu lupa bertanya padamu. Keterampilan apa yang Anda gunakan kemarin disebut? Seseorang yang menyedot semua kekuatan jiwa kita dan melepaskan lampu hijau gelap itu. Petik 2. Alasan bahwa mereka berdua bisa lolos dari kesulitan mereka pada hari itu adalah karena Huo Yuhao dengan tegas menggunakan gerakan itu. Itu terutama karena dia menggunakan skill itu tepat pada waktunya, yang telah mencegah 3 raja jiwa terbang mengejar mereka. Mereka kemudian bisa melarikan diri ke gerbang utara kota Shrek dan berhasil menunggu sampai Ma Xiaotao dan Bei Bei datang untuk menyelamatkan mereka. Huo Yuhao mendengus dan menjawab, aku hanya akan membiarkan kalian bersukacita karena kemalanganku. Kakak laki-laki ini tidak memberitahumu. Begitu selesai berbicara, dia berbalik dan menuju gedung sekolah. Tebakan penatualin malam itu sudah tepat, keterampilan yang dia gunakan saat itu milik tipe domain. Keterampilan tipe domain sama jarangnya dengan jiwa bela diri ultimate. Keterampilan jiwa tipe domain adalah keterampilan yang memengaruhi segala sesuatu dalam area tertentu berdasarkan domain pengguna. Itu juga bisa dianggap sebagai skill jiwa tipe kontrol dengan peringkat tertinggi. Keterampilan tipe domain Huo Yuhao berasal dari tulang dada Ice Jade Empress Scorpion. Itu adalah salah satu keterampilan yang dia berikan kepadanya, yang dikenal sebagai domain es abadi. Berdasarkan budidaya Huo Yuhao saat ini, masih sangat sulit baginya untuk menggunakan domain es abadi. Dia masih hanya bisa menggunakan sebagian kecil dari keterampilan, meskipun telah meminjam kekuatan Wang Dong hari itu. Jika dia ingin sepenuhnya melepaskan potensi keterampilan jiwa ini, dia harus menunggu sampai dia berhasil mendapatkan setidaknya 7 cincin jiwa. Ketika Ice Jade Empress Scorpion dikenal sebagai Tyrant of Extreme North, Domain of Ice abadi bisa membeku lebih dari 1000 mil dalam sekejap. Dengan demikian, itu adalah salah satu keterampilan asal peringkat tertinggi. Jika Huo Yuhao ingin menggunakan keterampilan pada tingkat yang sama dengan yang dimiliki permaisuri es, dia harus berkultivasi ke tahap yang telah dia lalui. Huo Yuhao tenggelam dalam kecemasannya sepanjang hari selama kelasnya. Terlepas dari seberapa banyak dia merenungkan masalah ini, dia tidak bisa memikirkan cara untuk naik di atas sekelompok murid inti. Namun, dia tidak mengeluh tentang apapun dalam keadaan depresi. Selain itu, dia telah menerima perlakuan istimewa dari akademi selama lelang penghargaan harta, dia tidak bisa mengatakan apa-apa, bahkan jika dia saat ini menghadapi tekanan. Pada akhirnya, Huo Yuhao sampai pada kesimpulan bahwa ia harus mempertaruhkan semuanya dalam pertandingan. Namun, ketika dia pergi ke Soul Tool Departemen di malam hari untuk belajar dengan Fan Yu, dia akhirnya menerima kabar baik. Kali ini, murid inti dari Departemen Alat Marsial dan Jiwa akan bersama-sama berpartisipasi dalam ujian. Dengan kata lain, kedua departemen tidak akan dipisahkan. Di Departemen Alat Jiwa, jumlah murid inti di bawah usia 15 tahun langka. Satu-satunya yang bisa berpartisipasi dan memiliki harapan terpilih adalah He Kaitu dan Huo Yuhao. Dengan demikian, Fan Yu telah secara langsung menghapus semua siswa yang tidak memiliki kesempatan melewati babak penyisihan. Dengan itu, jumlah peserta bahkan semakin menurun. Dan karena dia adalah murid inti dari kedua departemen, Huo Yuhao bisa menggunakan alat jiwa selama ujian. Ini adalah dorongan besar untuk kemampuan bertarungnya. Setelah berkonsultasi dengan para profesor dan menerima beberapa petunjuk dari Fan Yu, Huo Yuhao mulai membuat alat jiwa kelas 2 yang cocok untuknya. Dia hanya punya 3 hari untuk memperbaiki perlengkapannya. Demi menghemat waktu,
Begitu dia selesai kelasnya, dia memutuskan untuk membawa semua bagian kembali ke asrama. Dia berencana untuk merakit alat jiwanya sambil bertindak sebagai pelindung untuk Wang Dong, yang akan menyerap tulang jiwa dari pelelangan sementara itu. Begitu dia membuka pintu asrama, dia disambut oleh cahaya keemasan yang hangat dan nyaman yang hampir membuatnya melompat keluar dari kulitnya. Dia dengan cepat menutup pintu di belakangnya. Di tengah-tengah kamar asrama mereka, Wang Dong dengan sungguh-sungguh sedang memeriksa tulang lengan kiri cahaya emas, yang melayang di udara. Dia tampak benar-benar asyik dengan itu dan bahkan tidak menaruh perhatian pada kembalinya Huo Yuhao. Huo Yuhao duduk di sampingnya dan dengan hati-hati mengamati tulang itu. Tanpa penghalang dari kios, seseorang dapat benar-benar mengalami kedahsyatan tulang ini hanya dengan berada di dekatnya. Itu tidak dihargai 9,5 juta koin jiwa emas dengan gratis. Itu tampak seperti matahari buatan saat melayang di tengah ruangan. Itu cahaya penuh kehangatan telah menyebar ke setiap sudut ruangan dan menyebar setiap bayangan dari setiap sudut dan sudut. Selain kehangatannya, halo emas juga memancarkan tekanan redup. Bagian yang paling menarik adalah ujung jari. Itu adalah cahaya emas kemerahan aneh yang berdenyut di sekeliling mereka yang terus-menerus memancarkan suara, cici, yang tajam. Huo Yuhao tiba di belakang Wang Dong dan meletakkan tangannya di rompinya. Setelah itu, dia perlahan-lahan menuangkan kekuatan jiwanya ke Wang Dong, mengaktifkan kekuatan Hao Dong mereka. Seluruh tubuh Wang Dong bergetar saat dia akhirnya sadar kembali. Aku di sini. Kamu bisa mulai. Huo Yuhao berbisik. Baik. Wang Dong tidak membuang waktu. Dia mengangkat lengan kirinya dan mengaktifkan kekuatan Hao Dong. Dia sudah memeriksa cahaya lengan kiri tulang emas selama lebih dari 2 jam. Semakin dia melihatnya, semakin luar biasa rasanya. Tulang itu juga sepertinya telah merasakan tatapannya. Energi di dalamnya sudah mulai berdenyut berirama sinkron dengan napas Wang Dong. Ini membuat Wang Dong perlahan memasuki kondisi meditasi yang aneh. Jika dia harus menggambarkan hubungannya dengan tulang jiwa ini, deskripsi yang paling tepat adalah, suka menarik suka. Ketika kekuatan jiwa lengan kirinya bersentuhan dengan tulang lengan kiri, cahaya kemerahan emas berlari ke arahnya dan mulai melilit lengannya. Segera, seluruh tubuh Wang Dong ditutupi dengan cahaya emas kemerahan yang bersinar. Aura kehangatan yang kaya dan padat bangkit dan melonjak sementara Wang Dong menghela napas dalam-dalam. Setelah itu, dia menutup matanya dan berdiri di sana dengan tenang, menikmati perpaduan. Pada titik ini dalam proses fusi, Hao Dong Power tidak relevan. Karena itu, Huo Yuhao perlahan berhenti menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam dirinya. Setelah melangkah di depan Wang Dong, dia melihat wajahnya yang puas dan merasa itu agak tidak adil. Mereka berdua menyatu dengan tulang jiwa. Tapi mengapa perbedaannya begitu besar? Idiot. Ini disebut kompatibilitas. Tulang jiwa ini memiliki kompatibilitas yang sangat tinggi dengan tubuhnya. Karena itu, fusi juga akan sangat sederhana dan cepat. Di sisi lain, apa tingkat kultivasi Anda ketika Anda bergabung dengan saya? Terlebih lagi, saya masih hidup ketika kami bergabung. Sudah keajaiban bahwa Anda berhasil sama sekali. Kata Ice Impress dengan tidak puas. Huo Yuhao terkejut. Ice Impress. Sky Dream. Kemana kalian berdua pergi? Tidakkah Anda mendengar saya ketika saya memanggil Anda sebelumnya? Kenapa kalian berdua terus mengabaikanku? Petik 2. Baik ketika dia dan Wang Dong dalam bahaya atau ketika dia berada dalam situasi canggung dengan Ma Xiaotao, dua cincin jiwa cerdas ini bertindak seolah-olah mereka tidak ada. Skydream Ichewom berkata dengan malas, jika kamu mengandalkan kami untuk semuanya, bagaimana kamu bisa menjadi kuat? Kami dapat membantu Anda meningkatkan kekuatan Anda, tetapi pada akhirnya, yang harus membuat terobosan adalah Anda. Selain itu, semakin banyak kultivasi Anda meningkat, semakin Anda harus bergantung pada diri sendiri. Jika Anda dapat menyelesaikan situasi sendiri, kami tidak akan campur tangan. Dan Anda harus ingat bahwa kami hanyalah cincin jiwa, bukan pengawal Anda. Kekuatan kami telah lama bergabung di dalam tubuh Anda. Jika Anda menghadapi situasi berbahaya, kami sama tidak berdaya dengan Anda dalam menghadapinya. Dalam kasus terburuk, kami akan mati bersamamu. Itu sebabnya kamu harus mengandalkan kekuatanmu sendiri, dan bukan pada kami. Petik 2. Meskipun Huo Yuhao sudah membuat mereka sangat puas, namun Skydream Ichewom dan Ice Empress tahu bahwa dia harus melakukan yang lebih baik jika dia ingin menjadi lebih kuat dan mengejutkan bahkan mereka. Huo Yuhao tidak benar-benar menyalahkan mereka atas tindakan mereka. Karena itu,
Dia segera berkata dengan agak malu, maaf. Saya tidak berpikir bahwa seseorang akan menyergap kita. Saya akan lebih berhati-hati mulai sekarang. Petik 2. Skydream Ichewon berkata, kami punya kabar baik untuk Anda. Anda tidak menderita sia-sia kemarin. Meskipun api Phoenix gadis itu tidak terlalu murni, suhu mereka masih cukup bagus. Selain itu, manfaat yang diterima tubuh Anda dari karet paus 10.000 tahun itu lebih besar dari yang kami bayangkan. Karena itu, kami membuka segel lagi dari kekuatan kami dan menggabungkannya dengan cincin jiwa dan tulang jiwa kami. Kekuatan jiwamu juga sedikit meningkat berkat Ice Impress yang memberimu bagian dari kekuatannya. Menurut perhitungan kami, semua cincin jiwamu sekarang bisa mengeluarkan sekitar 4.200 tahun kekuasaan. Kekuatan keterampilan Anda juga sedikit meningkat. Namun, Anda harus berlatih lebih banyak sekarang. Semakin kuat keterampilan jiwa, semakin besar konsumsi kekuatan jiwa. Jika Anda tidak memiliki kekuatan jiwa yang cukup, semuanya akan sia-sia. Petik 2. Seperti yang diharapkan, itu adalah berita yang sangat bagus. Huo Yuhao sangat senang. Itu juga manfaat terbesar yang dibawa oleh dua cincin jiwa ini. Mungkin, jika dia terus berkultivasi seperti ini, suatu hari, dia tidak perlu menggunakan keterampilan tiruannya untuk memiliki cincin jiwa merah. Tidak ada orang lain yang bisa meningkatkan kekuatan cincin jiwa mereka, tetapi dia bisa. Luar biasa, terima kasih banyak. Saya tidak akan malas. Namun, saya tidak bisa berkultivasi malam ini karena saya harus bertindak sebagai pelindung untuk Wang Dong. Petik 2. Perpaduan antara Wang Dong dan cahaya emas tulang lengan kiri berjalan lebih lancar dari yang dia bayangkan. Seluruh proses dari awal hingga selesai dalam waktu kurang dari 6 jam. Proses itu berakhir ketika benang terakhir dari cahaya emas kemerahan bergabung ke lengan kirinya. Huo Yuhao tidak tidur sepanjang malam. Sementara bertindak sebagai pelindung untuk Wang Dong, dia juga telah merakit alat jiwa kelas 2-nya. Karena bertindak sebagai pelindung itu mengganggu, dia tidak mengukir susunan formasi. Namun, ia masih membuat beberapa aksesoris. Setelah menghembuskan napas panjang, Wang Dong perlahan membuka matanya. Lampu emas kemerahan tidak berkedip di matanya lagi. Huo Yuhao merasa bahwa kecenderungan Wang Dong telah berubah sedikit. Sebelumnya, dia memancarkan perasaan lembut dan halus. Tapi sekarang, dia tampak agak agresif. Itu agak mirip dengan perasaan yang diberikan Ma Xiaotao. Bagaimana? Huo Yuhao bertanya dengan cepat. Wang Dong mengangguk dan menjawab, saya sudah berhasil. Kenapa kamu tidak mencoba skill jiwamu? Huo Yuhao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Dong berkata, pertama, ceritakan tentang keterampilan jiwamu. Saya akan mencoba milik saya sesudahnya. Petik 2. Kamu masih ingat? Huo Yuhao berkata sambil tersenyum, baiklah, aku akan memberitahumu. Nama skill ini adalah Domain of Ice Abadi. Itu dapat mengurangi suhu dalam kisaran tertentu. Hari itu, orang-orang itu membeku dan jatuh dari langit sebagai akibat dari keterampilan ini. Bagaimana dengan milikmu? Petik 2. Wang Dong memelototinya dan menjawab, lebih baik jika kamu melihat. Dengan itu, dia dengan bersemangat mengangkat lengan kirinya. Sayap Dewi Kupu-Kupu Radiant merobek bagian belakang kemejanya dan perlahan menyebar. Kemudian, lengan kirinya benar-benar tertutup oleh sinar kemerahan emas. Lampu emas kemerahan disertai dengan raungan naga saat mendorong ke depan. Setelah itu, lapisan api emas kemerahan mulai menutupi sayapnya. Sepertinya sayap yang sudah indah itu sekarang memiliki pakaian luar tambahan, membuatnya terlihat lebih besar. Seluruh ruangan dipenuhi dengan aura Dewi Kupu-Kupu Radiant. Ini disebut Golden Light, dan ini adalah tipe keterampilan tambahan. Itu dapat digunakan dengan keterampilan jiwaku. Saya juga tidak menyadari kemampuan konkretnya. Saya perlu mengujinya. Tapi itu seharusnya memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan destruktif elemen cahayaku. Petik 2. Mata Huo Yuhao berbinar. Keterampilan tulang jiwa ini dapat memberi Anda kekuatan secara keseluruhan. Saya pikir saya pernah mendengar Guru Wang mengatakan bahwa kemampuan seperti ini sangat langka. Petik 2. Wang Dong, yang melepaskan cahaya keemasan, memiliki tampilan yang lebih terkejut sekarang. Tingkat pemulihan kekuatan jiwaku tampaknya telah meningkat juga. Sama seperti Anda bisa merasakan kekuatan jiwamu perlahan berkurang ketika Anda melepaskan jiwa bela diri Anda, sekarang, aku bisa merasakan kekuatan jiwaku perlahan-lahan meningkat. Meski tidak terlalu jelas, saya masih bisa merasakannya. Petik 2.
Huo Yuhao meraih tangan Wang Dong. Kekuatan jiwa mereka bercampur, berubah menjadi Hao Dong Power. Segera, Huo Yuhao juga merasakan aura cahaya lebat memasuki tubuh Wang Dong, perlahan membantunya memulihkan kekuatan jiwanya. Pada saat ini, kekuatan jiwanya berlimpah. Karena itu, sulit untuk merasakan kekuatan jiwa yang pulih dengan jelas. Huo Yuhao memanipulasi kekuatan jiwanya dan melepaskan beberapa keterampilan, seperti deteksi spiritual, berbagi spiritual, kejutan spiritual, dan interferensi spiritual, untuk mengkonsumsi Hao Dong Power mereka. Dalam keadaan ini, perasaan itu menjadi lebih jelas. Aura cahaya yang lebat itu mulai mengalir dengan cepat ke tubuh Wang Dong. Apa yang membuat mereka semakin terkejut adalah bahwa setelah energi cahaya ini telah mengalir ke tubuhnya, tidak peduli keterampilan apapun itu, mereka semua memiliki peningkatan kekuatan secara keseluruhan. Kekuatan jiwa teknik misterius Huo Yuhao cukup tenang dan tidak menimbulkan masalah. Selain itu, setelah mencampurkan kekuatannya dengan Wang Dong dan mengaktifkan Hao Dong Power, Wang Dong juga dapat secara langsung memanfaatkan kekuatan ini. Dan sekarang, di bawah pengaruh cahaya emas, mereka bahkan bisa memulihkan kekuatan Hao Dong mereka. Kejutan ini terlalu menyenangkan bagi mereka. Terlepas dari seberapa banyak cahaya emas memperkuat kemampuan ofensif Wang Dong, fakta sederhana bahwa itu secara bersamaan dapat memulihkan kekuatan jiwa mereka adalah keuntungan besar bagi mereka. Kekuatan tempur mereka dalam pertempuran yang berkepanjangan akan meningkat secara drastis sekarang karena mereka memiliki ini. Secara kebetulan, Skydream Ichewon telah mengemukakan masalah konsumsi kekuatan jiwanya dalam pertempuran sebelumnya. Ini adalah berita bagus. Huo Yuhao bersorak, lalu segera memberi pelukan besar pada Wang Dong. Wang Dong tercengang ketika Huo Yuhao memeluknya. Wajahnya memerah, tetapi dia tidak melawan, dia juga tidak memeluk Huo Yuhao kembali. Huo Yuhao tidak merasa itu aneh sama sekali dan tersenyum nakal. Cepat, mari kita berkultivasi bersama untuk melihat apakah cahaya keemasan ini memiliki efek pada kultivasi kita. Namun, fakta membuktikan bahwa mereka tidak dimiliki oleh Dewa Keberuntungan. Cahaya keemasan hanya mampu membantu mereka memulihkan kekuatan jiwa mereka, itu tidak menguntungkan kultivasi mereka sama sekali. Meskipun demikian, kegembiraan mereka tidak berkurang sedikit pun. Pertandingan kualifikasi murid inti akan dimulai dalam 2 hari, sehingga setiap peningkatan kekuatan Wang Dong akan sangat membantu. 2 hari berikutnya tidak diragukan lagi tegang dan sibuk untuk Huo Yuhao. Selain kultivasi dan studinya sehari-hari, ia juga harus mendedikasikan seluruh energinya untuk penciptaan alat jiwa. Demi membantunya berkembang lebih cepat, Fan Yu secara pribadi membantunya menciptakan beberapa komponen sederhana namun memakan waktu untuk beberapa alat jiwanya. Namun, susunan formasi alat jiwa masih harus dilakukan secara pribadi oleh Huo Yuhao. Fan Yu sangat spesifik dalam hal ini. Meskipun dia menyukai Huo Yuhao, dia masih seorang guru yang ketat. Tidak ada yang tahu bagaimana pertandingan kualifikasi murid inti akan dilakukan. Meskipun demikian, itu tidak bisa dihindari untuk semua murid inti. Untungnya, mereka tidak akan menerima hukuman jika mereka kalah dalam pertandingan ini. Ding! Bel kelas berbunyi, menandakan bahwa kelas mereka untuk hari itu telah berakhir. Para siswa dari kelas 1 segera mulai bersantai ketika mereka mendengar bel. Di Shrek Academy, mengelola naik ke tahun kedua dari mahasiswa baru sama dengan mengelola melewati filter ketat, setiap siswa yang tersisa memiliki kekuatan yang cukup. Selain itu, sekarang setelah mereka menyelesaikan studi mereka sebagai siswa tahun pertama, mereka benar-benar mengerti betapa sulitnya mereka harus bekerja untuk tetap menjadi siswa. Karena itu, setiap siswa tunggal serius dengan pelajaran mereka. Jika mereka tidak bekerja keras, itu hanya menandakan pengusiran mereka. Lulusan dari Akademi Shrek sangat populer di benua itu, namun lulus dari Akademi Shrek lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Selanjutnya, ini hanya merujuk ke halaman luar. Wang Yan membereskan rencana pelajarannya, lalu berkata, kalian yang adalah murid inti tetap tinggal. Aku ingin kalian semua mengikutiku ke daerah duel jiwa untuk sementara waktu. Petik 2. Itu datang. Roh-roh dari murid inti yang hadir langsung terangsang. Mereka semua tahu bahwa pertandingan kualifikasi akan dimulai. Namun, mereka tidak mengira ujian akan diadakan setelah kelas berakhir. Sejak itu, waktu kelas mereka tidak sia-sia sama sekali. Jumlah murid inti dalam generasi Huo Yuhao sangat tinggi, itu sedikit lebih tinggi dari generasi sebelumnya. Kelas 1 saja memiliki 8, sementara kelas 2 Dai Huabin,
Xie Huanyu, Zulu, dan Wu Feng, serta Ning Feng kelas 3, menghasilkan total 12 murid inti. Ini adalah pemandangan yang sangat langka di halaman luar Akademi Shrek. Total gabungan dari murid inti tahun ketiga dan keempat ada di sekitar angka ini. Ketika mereka meninggalkan ruang kelas, Huo Yuhao segera melihat Dai Huabin, Xie Huanyu, Zulu, dan Wu Feng meninggalkan kelas mereka bersama juga. Guru mereka yang bertanggung jawab, Mu Jin, memimpin mereka saat mereka pergi. Dai Huabin secara alami melihat Huo Yuhao juga, dan cahaya dingin melintas di matanya ketika dia melakukannya. Dia menyembunyikan emosinya dengan sangat baik, karena dia hanya memalingkan muka dari Huo Yuhao ketika mereka pergi. Dia bahkan tidak memberinya pandangan kedua. Meskipun statusnya sebagai murid inti tidak berubah, dia masih menerima peringatan ketat dari perguruan tinggi. Dia juga baru tahu bahwa mayat keenam ahli yang mati dalam pertempuran telah dikirim kembali ke Istana Duke Harimau Putih. Lebih jauh, ini semua telah dilakukan dalam 2 hari terakhir. Untungnya, ayahnya belum kembali, sehingga ibunya bisa mengendalikan semuanya. Jika tidak, dia harus menderita kemarahan ayahnya. Karena ini, meskipun dendam dalam hatinya semakin dalam, satu-satunya pilihan adalah menyembunyikannya di lubuk hatinya yang paling dalam dan tidak mengungkapkannya. Akademi Shrek telah memberikan mansion wajah macan putih cukup wajah, meskipun tidak memiliki bukti nyata. Mempertimbangkan kekuatan akademi, apakah fakta bahwa mereka tidak memiliki bukti nyata benar-benar penting? Setidaknya, mengeluarkannya tidak akan menyusahkan akademi sedikitpun. Dai Huabin juga sama ketakutannya ketika dia menyadari konsekuensi dari tindakannya. Dia tidak mampu memengaruhi prospek masa depannya hanya demi balas dendam kecil. Ning Tian, yang sudah lama tidak terlihat, melirik Huo Yuhao begitu dia keluar dari kelas 3 seperti Dai Huabin. 12 murid inti dari tahun 2 meninggalkan gedung pengajaran ketika mereka mengikuti ketiga guru dan menuju ke area duel jiwa. Huo Yuhao melihat beberapa wajah yang familiar ketika mereka mendekati daerah duel jiwa. Kakak seniornya, Bei Bei, Su Sanshi, dan Jiang Nanan muncul di hadapannya, mereka semua adalah murid inti kelas 5. Yang paling mencolok dari mereka adalah bintang kembar, Bei Bei dan Su Sanshi. Murid inti dari tahun 5 secara alami tidak terbatas pada mereka bertiga, tetapi mereka adalah satu-satunya yang belum berulang tahun ke-15. Mereka, tanpa diragukan lagi, adalah yang terkuat di antara murid-murid inti dari halaman luar. Penatua jiwa sangat umum di halaman luar, tetapi ada sangat sedikit siswa di bawah tahun 5 yang mampu mencapai peringkat 4 cincin. Memajukan dari penatua jiwa ke leluhur jiwa jauh lebih sulit daripada memajukan dari Grandmaster jiwa ke penatua jiwa. Poin ini saja sudah cukup untuk menunjukkan bakat luar biasa Dai Huabin. Dia bahkan belum berusia 13 tahun, namun dia sudah mencapai peringkat 37. Dia benar-benar berada di garis depan Akademi Shrek. Ini juga salah satu alasan utama Akademi tidak mau menyerah begitu saja. Namun, jalannya ke halaman dalam sementara disegel. Itu akan tergantung pada apakah dia bisa meledak dengan kekuatan yang lebih besar, sehingga itu memindahkan eselon atas Akademi, jika dia ingin membuka kembali jalan ini. Akademi Shrek tidak dimiliki oleh Huo Yuhao, dan sementara itu benar bahwa jiwa bela diri pamungkasnya telah menarik perhatian Akademi, bukan karena Akademi akan menyerah pada bakat lain karena dia. Tentu saja, Dai Huabin masih harus menderita hukuman karena melakukan sesuatu yang jahat. Karena itu, semakin sulit baginya untuk memasuki halaman dalam. Pada kenyataannya, tidak ada murid inti 4 cincin lainnya selain kelompok 3 Bei Bei. Murid inti tahun ketiga dan keempat mulai tiba secara berurutan, tetapi Heka itu adalah satu-satunya murid inti dari Departemen Alat Jiwa yang datang. Jumlah akhir siswa yang berpartisipasi dalam pertandingan adalah 27, tetapi siswa tahun kedua menempati setengah dari tempat ini. Siswa dari berbagai kelas berdiri di belakang guru mereka yang bertugas dan menunggu dengan tenang. Meskipun tes ini telah terjadi agak misterius, dan meskipun tidak ada hukuman jika mereka melakukannya dengan buruk, siapapun yang bisa menjadi murid inti cukup berbakat di antara rekan-rekan mereka. Secara alami, semakin berbakat, semakin percaya diri. Tidak ada dari mereka yang mau menyerah dengan mudah. Dai Huabin berdiri di sana, ingin sekali mencobanya. Dia mencapai peringkat 37, jadi dia tidak benar-benar takut pada murid inti dari kelompok tahun yang lebih tinggi. Dari sudut pandangnya, ini adalah kesempatan yang bisa dia gunakan untuk membuktikan dirinya.
Meskipun para guru tidak menjelaskan manfaat yang akan mereka terima jika mereka masuk ke 7 besar, akademi pasti memiliki motif sendiri. Pada saat itu, sosok yang berayun perlahan berjalan menuju daerah duel jiwa. Penampilannya yang berayun memberi kesan bahwa dia bisa jatuh kapan saja. Huo Yuhao mengungkapkan sedikit keheranan di wajahnya ketika dia melihatnya. Bukankah itu Penatua Suan? Meskipun sebagian besar wajahnya ditutupi oleh rambutnya yang acak-acakan, labu khas alkohol di tangan kirinya dan kaki ayam di kanannya segera mengungkapkan siapa dia. Selain Penatua Suan, Huo Yuhao belum pernah melihat seseorang dalam Akademi Shrek bertindak seperti ini. Penatua Suan dengan goyah berjalan menuju kelompok siswa, kemudian mengangkat kepalanya dengan tatapan mabuk di matanya. Wang kecil, Penatua Suan. Wang Yan buru-buru melangkah maju dan membungkuk dengan hormat. Apakah semua orang hadir? Tanya Penatua Suan. Wang Yan menjawab, semua orang tiba. Ada total 26 murid inti dari Departemen Jiwa Marsial antara tahun 2 dan tahun 5, sementara hanya satu orang yang datang dari Departemen Alat Jiwa. Petik 2. Oh, mari kita masuk. Dengan itu, Penatua Suan berbalik dan terhuyung-huyung menuju Soul Dueling Arena. Sebagian besar murid inti belum pernah melihat Penatua Suan sebelumnya. Karena itu, sejumlah besar dari mereka memiliki keraguan di hati mereka. Dai Huabin tidak bisa membantu tetapi berbisik kepada Xie Huanyu, yang ada di sampingnya, siapa pemabuk ini? Xie Huanyu menggelengkan kepalanya, tetapi tidak menjawab. Arena duel jiwa tampak seperti biasanya, kecuali kenyataan bahwa tidak ada guru atau siswa lain yang hadir. Penatua Suan berjalan jauh ke tengah area sebelum dia berhenti. Murid inti juga berhenti, bersama dengan guru-guru mereka. Penatua Suan berbicara dengan suara teredam, dengarkan kalian, bocah. Tes yang akan Anda ambil sangat sederhana. Saya menyebutnya pertempuran kolektif-kolektif. Itu akan diadakan di daerah duel jiwa ini, dan kamu bebas untuk menyerang kapanpun dan bagaimanapun kamu mau. Tidak ada aturan dalam kompetisi ini. Jika Anda menyerah atau diselamatkan oleh seorang guru, Anda akan dihilangkan. 7 orang terakhir akan menjadi pemenang pertempuran ini. Baiklah, saya sudah selesai menjelaskan. Guru, bersiap-siaplah. Begitu orang tua ini memberi sinyal, kamu bisa mulai bertarung. Petik 2. Bahkan hal semacam ini dimungkinkan. Para siswa yang hadir tidak bisa tidak melihat satu sama lain dengan kaget ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Suan. Mereka belum pernah melihat tes seperti ini sebelumnya. Ada 27 orang di sini. Terlebih lagi, semua orang di sini memiliki budidaya dan spesialisasi yang berbeda. Bagaimana mereka bisa menguji sesuatu pada pertempuran kacau seperti ini? Para guru secara alami tidak akan melanggar perintah Elder Suan, sehingga mereka meninggalkan Soul Dueling Arena satu persatu. Penatua Suan tidak menunggu siswa di area untuk bereaksi ketika dia tiba-tiba mengangkat labu botol di tangannya dan berteriak, mulailah. Dengan whoosh, sosok Penatua Suan menghilang, yang hanya menyisakan 27 murid inti dari halaman luar di arena duel jiwa. Perubahan mendadak dalam peristiwa benar-benar terjadi terlalu cepat, sehingga para siswa yang hadir sejenak berhenti ketika mereka mendengar teriakan Penatua Suan. Segera setelah itu, mereka semua membuat keputusan yang berbeda. Reaksi Huo Yuhao sangat cepat, dia segera mengulurkan tangannya dan meraih kedua tangan Wang Dong dan Xiao Xiao. Setelah itu, cahaya muncul dari punggungnya, dan dia menembak ke arah Bei Bei dengan mereka berdua di belakangnya. Bab 62, Babak Penyisihan. Bagaimana tepatnya pertempuran kacau yang melibatkan beberapa puluh orang bisa dilakukan? Mempertimbangkan bahwa para peserta berkisar antara siswa kelas 2 hingga 5, pasti ada kesenjangan yang besar dalam kultivasi mereka. Perbedaan ini bukanlah sesuatu yang bisa dibuat dengan angka. Bahkan jika 5 atau 6 orang secara bersamaan menyerang Bei Bei, Su Sanshi, dan yang lainnya, mereka masih tidak akan bisa mengalahkan mereka. Dengan demikian, hampir semua orang mulai membentuk aliansi setelah pertempuran dimulai. Huo Yuhao tidak membentuk tim dengan siswa kelas 1 lainnya. Pertama, mereka tidak bisa dianggap terkoordinasi dengan baik. Kedua, semuanya hanya siswa tahun kedua. Dalam pertempuran kacau seperti ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menang bahkan jika mereka semua bekerja sama. Pilihan pertama Huo Yuhao adalah menemukan kakak laki-lakinya, karena sedang dingin untuk beristirahat di bawah pohon besar. Bei Bei secara alami memahami niat Huo Yuhao, saat dia menggeram, Sanshi, Nanan, mari kita bekerja sama.
Mereka bertiga adalah siswa tahun kelima dengan 4 cincin jiwa, akan sangat mudah bagi mereka untuk diserang dari semua sisi. Lebih jauh, hubungan mereka sangat halus. Sejumlah besar orang berpikir bahwa Bei Bei dan Su Sanshi adalah saingan, namun pada kenyataannya mereka adalah teman yang sangat baik. Pada saat yang sama, meskipun Jiang Nanan tidak memiliki hubungan yang mendalam dengan mereka, dia secara alami tidak akan membuat keputusan yang buruk mengingat situasi mereka. Selain itu, dia berteman baik dengan Tang Ya. Selain kelompok Huo Yuhao, yang telah memutuskan untuk melakukan sendiri, siswa lain semua mencari teman yang ada di dekat mereka. Dai Huabin, Xie Huanyu, dan Zulu secara alami memutuskan untuk membentuk tim bersama. Setelah itu, mereka menyeret teman sekelas mereka Wu Feng dan Ning Tian di dekatnya ke tim mereka untuk membentuk tim kecil beranggotakan 5 orang. Para siswa tahun ketiga dan keempat lainnya membentuk tim mereka sendiri, sementara para suster Lan secara alami membentuk sebuah tim dengan Huang Cutian. Di sisi lain, Zhou Shichen dan Chao Jingxuan memutuskan untuk mengikuti trio Huo Yuhao, dan bergegas menuju Bei Bei. Keduanya sangat pintar, ketika mereka menyaksikan Huo Yuhao mengungkapkan jumlah bakatnya yang mencengangkan, mereka secara alami memahami bahwa, paling tidak ada ruginya mengikuti dia. Sayangnya, mereka bukan dia, juga tidak memiliki sesuatu seperti pendorong jiwanya. Mereka berdua segera ditinggalkan segera setelah dia dipercepat dengan menggunakan pendorong jiwanya. Dari semua orang yang hadir, satu-satunya orang yang belum menemukan tim adalah Hekaitu yang tinggi dan kokoh, yang juga satu-satunya murid inti dari Departemen Alat Jiwa yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Sementara yang lain bergegas membentuk tim, dia berdiri di sana seperti mesin baja. Sejumlah besar potongan-potongan logam berbentuk tabung mulai muncul di seluruh tubuhnya, yang membuatnya menyerupai landak baja besar. Meskipun banyak tabung yang muncul, hal-hal yang paling menakutkan di tubuhnya masih 2 meriam besar, paha di bahunya. Bahkan jika beberapa siswa dari Departemen Jiwa Bela Diri tidak tahu bahwa mereka adalah alat jiwa yang diam, mereka masih bisa merasakan sensasi mengerikan dari krisis dari mereka. Hekaitu telah mengikuti Fan Yu untuk waktu yang lama, karena Fan Yu adalah yang membawanya ke Akademi Shrek. Seketika bahwa sejumlah besar alat jiwa muncul di sekujur tubuhnya, 2 cincin jiwa kuning dan ungu bangkit dari bawahnya dan secara bersamaan menyala. Secara mengesankan, dia berhasil menjadi ahli peringkat leluhur jiwa. Setelah semua tabung logam muncul dari tubuhnya, Hekaitu tanpa ampun meluncurkan serangan ke arah daerah yang menampung jumlah terbesar orang. Lebih dari 20 sinar cahaya tiba-tiba muncul dari tubuhnya ke arah sasarannya, dan riak kekuatan jiwa yang seketika meledak keluar mengejutkan semua orang yang hadir. Zhou Shichen dan Chao Jianxuan adalah yang paling sial dari yang dia targetkan, karena mereka harus menanggung beban terberat dari tembakan cahaya yang menakutkan. Rentetan serangan yang dia kirimkan ke mereka datang terlalu tiba-tiba, dan bergerak terlalu cepat untuk dihindari. Selain itu, ketika serangan diluncurkan dari alat jiwa, itu tidak memiliki tanda-tanda awal. Ini juga pertama kalinya mereka menghadapi satu, sehingga mereka agak terpana untuk waktu yang singkat. Saat mereka akan dipukul, mereka berdua merasakan tubuh mereka tiba-tiba meringankan. Segera setelah itu, mereka merasa diri mereka melambung ke langit dan menghilang dari medan perang. Kalian berdua dihilangkan. Bau alkohol menyerang hidung mereka ketika Zhou Shichen dan Chao Jianxuan menemukan bahwa, yang mengejutkan mereka sekarang melayang-layang di udara di samping Penatua Xuan, dan lingkaran cahaya samar telah menutupi tubuh mereka. Ledakan keras kemudian terdengar dari tanah di bawah mereka. Kekuatan 20 alat jiwa sangat mencengangkan. Di tengah ledakan kekerasan, semua orang selain Zhou Shichen dan Chao Jianxuan, yang secara langsung dihilangkan, buru-buru menghindar ke samping. Hekaitu belum meluncurkan serangannya untuk apa-apa. Bahkan, dia melakukannya demi adiknya yang masih kecil. Jika tidak, mengapa serangannya bertabrakan dengan Zhou Shichen dan Chao Jingxuan? Huo Yuhao memanfaatkan api penutup Hekaitu untuk dengan lancar mencapai kelompok 3 Bei Bei dengan Wang Dong dan Xiao Xiao. Kakak senior He, lewat sini. Huo Yuhao melambai ke arah Hekaitu begitu dia mencapai Bei Bei, lalu segera mulai melepaskan kemampuan bantu yang kuat. Mata Huo Yuhao berbinar dengan warna keemasan samar saat berbagi deteksi spiritualnya langsung menyelimuti Wang Dong, Xiao Xiao, Bei Bei, Su Sanshi, Jiang Nanan, dan Hekaitu. Dari 6 dari mereka, Su Sanshi dan Jiang Nanan adalah satu-satunya yang belum mengalami deteksi spiritual Huo Yuhao sebelumnya. Karena itu,
Mereka berdua langsung tercengang ketika mereka diselimuti olehnya. Harus diketahui bahwa deteksi spiritualnya akan tumbuh lebih kuat saat kultivasinya meningkat. Meskipun itu belum bisa menyelimuti seluruh medan perang, itu masih bisa menutupi sebagian besar dari itu. Sebuah gambar 3 dimensi muncul di semua pikiran mereka. Setelah itu setiap tindakan yang diambil atau akan diambil oleh lawan di sekitarnya ditransmisikan ke dalam pikiran mereka melalui analisis deteksi spiritual Huo Yuhao. Sensasi yang luar biasa dari kendali total ini adalah sesuatu yang tidak akan ditolak oleh guru jiwa. Bei Bei memberi acungan jempol kepada Huo Yuhao, lalu maju selangkah. Dia menginjak tanah dengan kaki kanannya, yang menyebabkan ledakan keras untuk keluar. Teriakan nyaring naga terdengar dari tubuhnya saat dia mengaktifkan Blue Lightning Tyrant Dragon yang perkasa. Su Sanshi juga mengambil langkah ke depan, dan aliran udara hitam yang lebat berputar-putar di sekujur tubuhnya saat dia mengangkat perisai Xuanwu Turtle-nya yang besar. Namun, ketika dia melakukannya, ekspresinya tiba-tiba menjadi aneh. Bei Bei, apakah Anda menggunakan ini ketika Anda memenangkan pil air misterius dari saya? Saya bertanya-tanya bagaimana Anda akan menjadi begitu sengit. Kamu curang. Petik 2. Bei Bei melirik ke arah Su Sanshi yang marah, lalu menjawab dengan acuh tak acuh, bagaimanapun, saudara juniorku sudah memakannya. Apa yang akan kamu lakukan? Petik 2. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu setelah kita menyelesaikan ini, balas Su Sanshi dengan marah. Di sebelah Bei Bei, yang berdiri di depan bersama Su Sanshi, berdiri Jiang Nanan. Di sisi lain, He Kai itu berdiri di belakang Bei Bei, sementara Xiao Xiao dan Wang Dong berdiri berdampingan di belakangnya. Baris terakhir adalah Huo Yuhao. Kami hanya memiliki 7 orang, jumlah yang tepat. Suara tenang Huo Yuhao terdengar melalui telinga semua orang di dekatnya. Makna di balik kata-katanya jelas, hanya 7 orang yang bisa lulus, dan mereka memiliki 7 orang di tim mereka. Dengan demikian, mereka tidak perlu mengalihkan perhatian mereka dengan pertikaian apapun. Bergeraklah. Bei Bei berteriak pelan, lalu mengambil langkah besar ke depan. Dia memiliki banyak pengalaman pertempuran, dan tidak mungkin bagi keempat leluhur jiwa di tim mereka untuk tidak menarik niat apapun. Begitu yang lain memperhatikan bahwa mereka telah bekerja sama, mereka pasti akan mengumpulkan semua kekuatan mereka untuk menyerang mereka. Saat ini adalah waktu terbaik bagi mereka untuk menyerang untuk mendapatkan keunggulan. Namun, setiap peserta adalah murid inti. Karena itu, tidak satupun dari mereka yang bodoh. Seketika Bei Bei maju selangkah, murid inti tahun keempat berteriak keras, semuanya, mari gabungkan kekuatan kita untuk berurusan dengan tim senior berdering 4 itu. Kata-kata, senior berdering 4, sangat efektif untuk mendapatkan perhatian 18 siswa lainnya. Ketika mereka mendengar pengingat orang itu, mereka semua segera sadar dan dengan cepat mendekati tim Bei Bei. 7 lawan 18. Semua orang yang hadir adalah murid inti. Meskipun tim Bei Bei memiliki 4 leluhur jiwa, Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao masih sedikit lebih lemah dari mereka. Mereka sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Bei Bei segera membuat keputusan cepat, menghentikan tugasnya, dan menembak ke kanan. Ketika dia melakukannya, deteksi spiritual Huo Yuhao mengirimkan niat Bei Bei ke semua anggota di tim mereka. Ada total 6 siswa dari 2 tim di sebelah kanan, semuanya adalah siswa tahun ketiga. Pada saat itu, mereka secara bersamaan melepaskan jiwa bela diri mereka. Mereka semua adalah pakar 3 cincin, dan semuanya memiliki kombinasi optimal 2 cincin jiwa kuning dan 1 cincin jiwa ungu. Reaksi mereka sangat cepat, karena masing-masing dari mereka berusaha untuk melepaskan keterampilan jiwa masing-masing secara bersamaan. Namun, mereka tiba-tiba merasa pikiran mereka menjadi kabur untuk sesaat, yang menyebabkan gerakan mereka melambat setengah hentakan. Mereka tidak tahu siapa yang bergerak, tetapi rekan-rekan Huo Yuhao, yang berada di bawah pengaruh berbagi deteksi spiritualnya, dapat merasakan bahwa ia telah melepaskan keterampilan jiwa. Bei Bei memimpin dan menyerbu dengan kuat ke dalam formasi Tuan 6 jiwa, tapi dia segera bertemu dengan 2 Tuan jiwa tipe serangan. Rambut panjang orang di sebelah kiri berubah menjadi oranye, dan ukuran tubuhnya 2 kali lipat. Jiwa bela dirinya ternyata adalah Raja Binatang, Sang Singa. Segera setelah itu, sepasang telapak tangan besar bertemu dengan tuduhan Bei Bei. Jiwa bela diri orang di sebelah kanan adalah tombak, yang berubah menjadi sinar cahaya saat ditembakkan ke dada Bei Bei seperti ular beludak. Jelas ini bukan pertama kalinya mereka bekerja bersama.
Dengan satu orang berdiri di depan dan satu lagi menyerang dari belakang, mereka terkoordinasi dengan sangat baik. Penguasa jiwa yang menggunakan tombak yang ada di belakang membuat langkah terakhir, tetapi serangannya tiba lebih dulu, tombak tajamnya melesat ke arah tubuh Bei Bei. Bei Bei sama sekali tidak takut saat menghadapi serangan mereka. Dia menjerit, dan ular listrik yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya. Mereka tidak hanya membungkus 2 tuan jiwa di depannya, mereka juga menyelimuti 4 tuan jiwa lainnya di belakang mereka. Pada saat yang sama, suara pedih seruling terdengar, yang menyebabkan kecepatan semua orang yang tidak ada di tim Huo Yuhao berkurang. Xiao Xiao memilih untuk melepaskan flute pemujaan Nine Phoenix-nya pada waktu yang paling tepat. Bei Bei meraih tombak tajam yang mendekatinya dengan cakar naga kirinya, yang menciptakan banyak percikan api. Dia kemudian menyapu dengan cakar kanannya dan mengirim master tipe serangan 3 cincin dengan jiwa bela diri Lion terbang. Jiang Nanan melompat ke udara tanpa suara saat ini terjadi. Dia terlalu cepat, sehingga bahkan sosoknya tidak bisa dilihat. Dia memilih untuk bergerak, dibantu oleh deteksi spiritual Huo Yuhao, pada waktu yang tepat. Seketika master jiwa yang memiliki jiwa bela diri singa terbang ke udara, lehernya dijepit di antara kakinya. Dia kemudian memutar pinggangnya dan mengirimnya terbang menjauh dari tim mereka. Pejuang yang paling penting di antara 6 tuan jiwa secara alami adalah satu dengan jiwa bela diri singa. Dia bertugas mengambil serangan Bei Bei untuk memenangkan waktu bagi rekan satu timnya untuk mengepung mereka. Namun, dia tidak berpikir bahwa sekelompok leluhur jiwa akan sekuat ini. Dia dikirim terbang setelah mencoba menggunakan hanya satu keterampilan jiwa. Selain itu, Jiang Nanan telah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, dia bisa dengan mudah menjentikkan lehernya karena perbedaan kekuatan mereka. Meskipun begitu, dia terbang ke udara dan bergabung dengan barisan orang yang berdiri di sebelah Penatua Suan setelah dilempar oleh Jiang Nanan. Su Sanshi memilih momen ini untuk bergerak. Dia memasuki keributan dari sisi lain Bei Bei, dan perisai Xuanwu penyu besarnya tiba-tiba tumbuh dalam ukuran dan secara bersamaan memblokir keterampilan 2 Master Jiwa Agility dan Master Jiwa Tipe Kontrol. Ini dilakukan untuk membiarkan Bei Bei memusatkan seluruh kekuatannya pada serangan. Pada saat yang sama, hasil dari pertempuran antara Penatua Jiwa yang menggunakan tombak dan Bei Bei terungkap. Di depan guntur naga cakar Bei Bei, lawannya hanya bisa bertahan selama 3 detik sebelum dipaksa untuk bergabung dengan rekan satu timnya oleh sisi Penatua Suan. Penguasa jiwa di belakang tentu saja tidak hanya duduk dan menonton sementara Bei Bei dan yang lainnya melanjutkan serangan mereka. Dan dari mereka, tim terkuat adalah tim sementara Dai Huabin. Efektivitas Seven Treasures Glazed Pagoda Ningtian terungkap kembali. Dengan dukungannya, kekuatan Dai Huabin, Xie Huanyu, Wu Feng, dan Zhu Lu semuanya dibesarkan oleh satu tingkat. Mereka berempat menyerang secara bersamaan, menembak ke arah Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao seperti panah, dengan Dai Huabin dan Xie Huanyu menjadi ujung tombak serangan itu sementara Wu Feng dan Zhu Lu mengapit mereka. Huo Yuhao dan yang lainnya ada di belakang, sementara Bei Bei dan Jiang Nanan saat ini sedang bertarung. Akibatnya, sebuah lubang terbentuk secara alami di belakang formasi mereka. Huo Yuhao terdiam, lalu mengungkapkan senyum cemerlang ke arah Dai Huabin dan orang-orang lain yang menerjang ke arahnya. Saat itu, beberapa lusin sinar cahaya putih menyambar keluar untuk mencegat mereka. Dengan tujuan akurat deteksi spiritual Huo Yuhao, setiap jiwa rai sempurna mencegat gerakan Dai Huabin dan seluruh timnya. Di antara jajaran murid inti ini, orang yang terkuat dalam hal kekuatan tempur dan kekuatan ofensif bukanlah Bei Bei, juga bukan Su Sanshi. Sebaliknya, itu adalah orang yang baru saja melangkah melewati ambang pintu insinyur jiwa kelas 4, Hekaitu. Di bawah pangkat kaisar jiwa, insinyur jiwa akan memiliki keuntungan lebih dari penguasa jiwa dari peringkat yang sama. Selain itu, Hekaitu adalah murid pertama yang mewarisi Fan Yu dan karenanya menjadi salah satu yang terbaik di antara rekan-rekannya dalam hal pencapaiannya di bidang penciptaan alat jiwa. Ini bisa dengan mudah dilihat dari kekuatan alat jiwanya. Alat jiwanya setidaknya 20% lebih kuat daripada yang dibuat oleh insinyur jiwa dengan peringkat yang sama dalam kemampuan ofensif dan defensif. Bahkan Su Sanshi tidak yakin bahwa dia bisa selamat dari serangan habis-habisan Hekaitu secara langsung. Ketika berhadapan dengan seorang insinyur jiwa, seorang guru jiwa dengan peringkat yang sama hanya dapat melakukan satu hal,
yaitu, melakukan yang terbaik untuk mengonsumsi kekuatan jiwa lawan mereka agar memiliki kesempatan untuk menang. BB Instan, Su Sanshi, dan Jiang Nanan merilis serangan mereka. Hekaitu sudah mengetahui mereka karena deteksi spiritual Huo Yuhao dan telah mengubah strateginya. Karena ini, mereka tidak khawatir tentang bagian belakang formasi mereka sama sekali. Paling tidak, untuk saat ini, tidak ada kesempatan siapapun menerobos rentetan senjata Hekaitu. Secara alami, dia tidak maha kuasa. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak berani terburu-buru melepaskan serangan jarak jauh. Kalau tidak, pengurasan kekuatan jiwanya akan terlalu besar. Insinyur jiwa yang tidak memiliki kekuatan jiwa setara dengan harimau tanpa taring. Alat jiwa stasioner secara alami pengecualian untuk ini, tetapi jika Hekaitu benar-benar berani menggunakan salah satu dari mereka dalam ujian, Fan Yu pasti tidak akan memaafkannya. Bentuk garis dan biaya. Seorang siswa tahun keempat membuat keputusan cepat dan berteriak saat dia memimpin. Dia juga tipe penatua jiwa tipe pertahanan, dan dia mendorong lengannya ke depan, menyebabkan mereka segera berkembang dan menjadi sangat tebal. Cincin jiwa ungu 1000 tahun di sekujur tubuhnya berkedip-kedip, dan sisik tebal mulai terbentuk di lengannya. Dia melangkah maju dan memblokir rentetan serangan Hekaitu. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bekerja bersama, mereka adalah elit dari halaman luar Akademi Shrek. Bahkan satu peringatan saja sudah cukup untuk membuat mereka mengubah rencana mereka. Kelompok panik orang-orang yang bersembunyi di balik Soul Elder tipe pertahanan membentuk garis tertib dan menyerang ke depan. Tipe penatua jiwa tipe pertahanan ini secara alami tidak sebanding dengan Hekaitu, tapi dia mampu untuk sementara memblokir serangan yang terakhir dengan mengandalkan keterampilan pertahanannya. Yang perlu dia lakukan adalah membantu orang-orang di belakangnya mendekati kelompok Huo Yuhao. Hekaitu bereaksi dengan tenang, dan melanjutkan untuk menghentikan serangannya dengan tenang. Saat dia melakukannya, sebuah kuali besar menghalangi jalan tipe penatua jiwa tipe pertahanan. Salah satu keuntungan dari memajukan file tunggal adalah kenyataan bahwa jangkauan serangan yang harus ditahan oleh suatu tim akan sangat berkurang. Bahkan jika Hekaitu meluncurkan serangan lengkung, kekuatan destruktif dari serangan itu akan sangat berkurang. Namun, memajukan dalam satu file memiliki kelemahan juga. Misalnya, situasi mereka sekarang. Saat orang di garis depan diblokir, semua orang di belakangnya juga harus berhenti. Selain itu, situasi kacau yang melibatkan tabrakan orang-orang di belakangnya bisa terjadi. Orang-orang yang maju ke depan merasakan sedikit rasa pusing membanjiri pikiran mereka, dan sepertinya lingkungan mereka menjadi agak ilusi. Huo Yuhao telah mengaktifkan interferensi spiritualnya sekali lagi. Gangguan spiritual sama sekali bukan keterampilan yang tidak berguna. Meskipun itu tidak terlalu efektif, sedikit pusing yang disebabkan olehnya sering dapat mengubah situasi pertempuran. Selain itu, keuntungan terbesar dari keterampilan ini terletak pada kenyataan bahwa pengguna tidak akan mengalami serangan balik apapun yang terjadi. Mata vertikal besar tanpa suara muncul di ujung lain dari garis tertib dan mulai berkedip dengan cahaya keemasan menyilaukan. Saat Dewi Kupu-Kupu Radiant yang besar memeluk dan menyatu dengan mata vertikal, cahaya keemasan berkembang keluar. Perpaduan biru, ungu, dan emas membentuk lingkaran cahaya horizontal yang menyilaukan yang meninggalkan jalan emas yang cemerlang dimanapun ia melewatinya. Menyusul adegan fantastis terjadi, barisan teratur 12 murid inti langsung dicelup emas saat cahaya emas melewati mereka. Benar, mereka telah jatuh ke dalam skema Huo Yuhao sejak awal. Sebagai master jiwa tipe kontrol spiritual, hanya melepaskan deteksi spiritualnya tidak cukup, dia mengendalikan aliran seluruh pertandingan. Terlepas dari apakah itu Dai Huabin, Xie Huanyu, Wu Feng, Ning Tian dan yang lainnya yang akrab dengannya, atau siswa tahun ketiga dan keempat yang tidak mengenalnya, sama sekali tidak ada dari mereka yang berpikir bahwa cincin dua itu dan duo cincin tiga akan dapat menimbulkan ancaman. Perhatian mereka telah diarahkan ke empat leluhur jiwa, Huo Yuhao mengandalkan ini, di samping kemampuan ofensif yang kuat Hekaitu, untuk memikat mereka menjadi satu baris. Kemudian, dia dan Wang Dong melepaskan keterampilan fusi kuat mereka tanpa ragu sama sekali. Jalan emas di tengah kemewahan Melayu. Bahkan Kaisar Jiwa 6 Cincin yang mencoba membunuh mereka beberapa hari yang lalu telah jatuh ke dalam perangkapnya, jadi tentu saja para murid inti ini yang bahkan belum mencapai pangkat 4 cincin tidak memiliki kesempatan. Ketika kedua belas patung emas berdiri di sana,
beberapa siswa dengan budidaya yang lebih lemah seperti saudara Lan dan Huang Cutian mulai jatuh ke dalam kondisi kritis. Penatua Xuan yang terkejut turun dari udara dan melambaikan tangan kanannya, menyebabkan sinar putih murni menyelimuti tubuh setiap siswa yang membeku. Setiap siswa yang mendarat dengan lembut jatuh ke tanah satu persatu. Para siswa tiga cincin relatif lebih baik karena mereka hanya dibiarkan dalam keadaan sangat berantakan dengan pakaian mereka terkorosi dan jiwa bela diri mereka disegel sementara. Sejumlah besar kekuatan jiwa mereka telah dikonsumsi oleh Golden Rod yang terkorosi. Namun, Grandmasters jiwa dua cincin lainnya semuanya pingsan. Jika bukan karena Penatua Xuan bereaksi tepat waktu, ada kemungkinan bahwa hidup mereka akan berisiko. Huo Yuhao dan Wang Dong tidak pernah berpikir bahwa jalan emas mereka akan seefektif ini dan terpana dengan efeknya. Di sisi lain, Bei Bei, Su Sanxi, dan Jiang Nanan juga telah berurusan dengan 6 lawan mereka. Mengesankan, arena duel jiwa hanya tersisa dengan 7 dari mereka. Dia Kaitu membuka mulutnya lebar karena takjub, dan begitu pula kelompok 3 Bei Bei. Keempat leluhur jiwa tidak pernah berpikir bahwa ujian akan benar-benar berakhir seperti ini. Langkah paling menentukan dalam pertempuran ini sebenarnya adalah Huo Yuhao dan Wang Dong. Selain itu, bahkan ada sepasang kembar di antara lawan mereka yang bisa melepaskan keterampilan fusi. Namun, kemuliaan mereka semua telah dibayangi oleh Huo Yuhao dan Wang Dong, a Golden Rod di tengah kemewahan Melayu. Dai Huabin tidak bisa berkata-kata. Sejak dia kalah dari Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao di final penilaian mahasiswa baru, dia merasa sangat tidak ditugaskan. Dia selalu merasa bahwa dia jauh lebih kuat daripada mereka bertiga. Namun, baru sekarang mereka menyadari bahwa evaluasi awal Du Weilun setelah memblokir kedua keterampilan fusi mereka tidak memihak. Jalan emas yang dibentuk oleh Huo Yuhao dan Wang Dong benar-benar sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan harimau putih Netherworld mereka. Meskipun Dai Huabin tidak mengerti mengapa ini terjadi, dia masih tahu bahwa dia telah benar-benar dan sepenuhnya hilang setelah mengalami penguapan setengah dari kekuatan jiwanya. Huo Yuhao dan Wang Dong saling melirik. Selain kebahagiaan, apa lagi yang bisa mereka lihat di mata masing-masing? Kekuatan keterampilan fusi terkait erat dengan sinergi antara kedua pihak. Jalan emas mereka tidak lebih kuat dari harimau putih Netherworld dalam hal keterampilan jiwa yang digunakan, melainkan dalam hal tingkat kompatibilitas yang dimiliki oleh jiwa bela diri mereka. Kelangkaan keterampilan fusi 100% kompatibel bahkan lebih jarang daripada jiwa bela diri ultimate. Hanya saja, tidak ada yang bertanya kepada mereka tentang hal itu. Budidaya mereka terus meningkat. Setiap cincin jiwa Huo Yuhao diam-diam naik ke peringkat 4.200 tahun sementara Wang Dong telah mendapatkan tulang jiwa cahaya emas. Jika dibandingkan dengan hari mereka disergap, budidaya mereka telah meningkat pada tingkat lain. Selanjutnya, periode cooldown antara setiap penggunaan Golden Rod telah berkurang menjadi 3 hari. Meskipun semua kekuatan jiwa mereka akan terkuras dengan setiap penggunaan keterampilan, kemampuan pemulihan Golden Light Leva Ambon saat ini membantu mereka berdua memulihkan kekuatan jiwa mereka saat mereka berpegangan tangan. Dengan kultivasinya, Penatua Xuan hanya perlu melirik untuk menilai keadaan saat ini. Ketika dia memastikan bahwa tidak ada yang terluka parah, dia santai. Dia kemudian melambai ke arah orang-orang di ujung panggung. Wang Yan, Mu Jin, dan guru-guru lainnya segera datang. Semua guru telah menyaksikan pertempuran tadi. Ketika mereka menatap Huo Yuhao dan Wang Dong, mereka merasa seolah-olah mereka sedang melihat dua monster. Bahkan di Akademi Monster ini, seharusnya tidak ada seseorang yang begitu mengerikan. Salah satu dari mereka memiliki 2 cincin, sementara yang lain memiliki 3 cincin. Namun, entah bagaimana mereka mampu mengalahkan 12 lawan yang budidaya mereka tidak kalah dengan mereka. Mereka yang telah dieliminasi dapat kembali. Kalian 7, tetap di belakang. Penatua Xuan menggigit kaki ayamnya ketika dia selesai. Di belakang kerumunan rambut acak-acakan yang menutupi wajahnya, sebuah cahaya aneh berkelip di matanya. Dia dengan hati-hati mengamati Huo Yuhao dan Wang Dong. Para siswa yang pingsan mampu mendapatkan kembali kesadaran dengan bantuan para guru. Banyak dari mereka mengungkapkan ekspresi tidak puas di wajah mereka ketika mereka sadar. Memang, banyak dari mereka bahkan tidak punya cukup waktu untuk menunjukkan potensi penuh mereka sebelum mereka dihilangkan. Karena itu, bahkan ketika mereka mendengar kata-kata Penatua Xuan, tidak ada dari mereka yang pergi. Sebaliknya,
Mereka semua diam-diam menatapnya. Penatua Suan mengambil satu gigitan lagi dari kaki ayamnya, lalu mendengus dan berkata, apakah Anda semua belum yakin? Jika Anda tidak yakin akan sesuatu di masa depan, Anda sebaiknya menunjukkannya dengan kekuatan Anda. Apakah Anda berpikir bahwa pertempuran kacau ini tidak adil? Apakah Anda berpikir bahwa itu tidak adil bahwa Anda tidak dapat menampilkan semua kemampuan Anda di tengah-tengah semua orang itu, dan karena itu Anda tersesat dengan cara yang tak terbayangkan? Petik 2. Tidak ada murid inti yang menjawab, tetapi jawaban mereka jelas. Penatua Suan mengerutkan bibirnya dan melanjutkan, apakah itu benar-benar tidak adil? Dalam pertempuran yang kacau, setiap orang harus berjuang untuk diri mereka sendiri. Ketika Anda berada di medan perang, apakah Anda memiliki kemewahan memilih jumlah lawan yang harus Anda hadapi, atau kondisi pertempuran? Tidak, tidak. Namun, dalam pertempuran kacau seperti ini, Anda semua setidaknya memiliki titik awal yang sama. Dengan demikian, Anda tidak akan menemukan diri Anda dalam situasi yang tanpa harapan. Dengan pola pikir Anda saat ini, tidak ada di antara Anda yang memenuhi syarat untuk menjadi murid halaman batin. Sejujurnya, pertempuran kacau, tidak adil, ini adalah cara terbaik untuk menilai kekuatan Anda yang sebenarnya. Dalam pertempuran singkat yang kacau ini, saya dapat melihat seberapa baik Anda masing-masing berkolaborasi dengan orang lain, kekuatan pribadi Anda, dan bahkan karakter moral Anda. Ungkapan bahwa mereka yang bertindak sesuai dengan keadilan dan moralitas akan didukung secara luas adalah omong kosong. Jika Anda ingin bantuan seseorang, Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan orang lain. Tentu saja, Anda masih membutuhkan kekuatan yang cukup. Namun, seseorang yang tidak bisa berkomunikasi pasti tidak berhasil. Petik 2. Sebuah ujian yang terdiri dari pertempuran kacau adalah hal yang sangat umum di halaman dalam. Jika Anda bahkan tidak bisa beradaptasi dengan situasi tersebut, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk seorang murid halaman batin? Tahukah Anda situasi paling sulit yang dihadapi para murid di halaman dalam yang dihadapi? Suatu kali, 12 murid halaman batin bertemu dengan 100.000 tahun jiwa ketika guru tidak hadir. 8 dari mereka tewas dalam pertempuran. Namun, 4 yang selamat sekarang berdiri di puncak di antara para murid halaman dalam. Salah satu dari mereka bahkan mendapatkan cincin jiwa dan tulang jiwa dari binatang jiwa yang berumur 100.000 tahun itu. Jangan salah berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja hanya karena Anda belajar di Shrek Academy. Jika Anda ingin menjadi kuat, Anda harus menghadapi situasi hidup dan mati beberapa kali. Nada bicara Penatua Suan sangat datar. Namun, kata-katanya mengandung sejumlah besar kekuatan spiritual, yang menghantam hati para murid inti seperti palu. Kamu harus berhenti berpikir bahwa kamu akan menjadi murid halaman dalam hanya karena kamu telah berhasil menjadi murid inti dari halaman luar. Bahkan jika Anda berhasil menjadi satu, jangan menganggapnya sebagai sesuatu yang hebat, karena itu hanya titik awal yang dapat menentukan hidup dan mati Anda. Tahukah Anda apa hal pertama yang siswa lakukan ketika mereka menjadi murid halaman dalam? Mereka menandatangani kontrak hidup dan mati. Satu-satunya cara agar Anda dapat membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin adalah dengan membuang semua perhatian pada hidup dan kematian Anda. Hanya dengan begitu Anda bisa menjadi guru jiwa tingkat atas. Terlepas dari latar belakang keluarga Anda, begitu Anda menjadi murid halaman dalam akademi, Anda akan menjadi anggota asli Akademi Shrek. Itu berarti bahwa, sepanjang hidupmu, kamu akan membawa tanda Shrek Academy. Namun, pada saat yang sama, itu juga berarti bahwa Anda juga akan menghadapi bahaya fana setiap hari. Anda mungkin kehilangan hidup Anda kapan saja. Saat Anda masih berada di halaman luar, keamanan Anda pada dasarnya dapat dijamin. Namun, jika Anda berhasil memasuki halaman dalam, Anda akan menghadapi semua jenis ujian yang menakutkan. Petik 2. Apakah kamu tahu bagaimana Shrek Academy berhasil menjadi akademi nomor 1 di benua itu dan bagaimana itu tidak jatuh selama 10.000 tahun terakhir? Ini semua berkat upaya para murid halaman dalam. Sangat jarang ada lebih dari 50 murid di halaman dalam. Ini karena setiap tahun, seseorang meninggal. Nah, apakah ada yang masih memiliki pertanyaan? Petik 2. Suara Penatua Suan menjadi lebih dingin dari biasanya menjelang akhir. Berdasarkan pidatonya, para murid inti dari halaman luar telah melakukan kontak dengan dunia halaman dalam untuk pertama kalinya. Itu tidak memberi mereka harapan,
tetapi agak membangkitkan mereka dan memberi mereka perasaan serius ketika mereka memikirkan tentang kemuliaan Akademi Shrek. Semua kebencian mereka sebelumnya menghilang ke udara. Setelah itu, semua murid inti yang telah dieliminasi menundukkan kepala mereka dan meninggalkan daerah duel jiwa satu demi satu. Setiap kata yang diucapkan Penatua Suan telah sangat terukir di hati mereka, mereka tidak akan melupakan mereka selama sisa hidup mereka. Wang Yan membungkuk dalam-dalam ke Penatua Suan dan berkata, "Terima kasih telah mengajarkan para murid ini pelajaran penting." Penatua Suan meneguk alkohol dan dengan samar berkata, "Saya hanya menjelaskan kepada mereka bagaimana dunia bekerja." Pada saat itu, tidak ada yang memperhatikan bahwa matanya telah robek karena masa rambut acak-acakan yang menutupi wajahnya. Ketika ke-12 murid dari halaman dalam itu menghadapi binatang buas yang 100.000 tahun itu sendirian, dia adalah guru yang memimpin mereka. 8 dari mereka tewas dalam pertempuran itu. Ini adalah salah satu momen paling menyedihkan dan paling heroik dalam sejarah Akademi Shrek. Bahkan sekarang, dia tidak bisa tidak menyalahkan dirinya sendiri atas kecelakaan itu. Sejak saat itu, dia mulai minum banyak, dan menyerah pada keputusasaan. Dia, yang pernah menjadi jenius nomor 1 Akademi Shrek, telah putus asa. Awalnya, dia seharusnya mengambil alih posisi Dekan Departemen Jiwa Bela Diri dan Master Paviliun Dewa Laut. Namun, mengingat kondisinya, Paviliun Dewa Laut tetap berada di bawah perintah Penatua Mu. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, rasa sakit yang dia rasakan masih terkubur dalam di lubuk hatinya. Tidak ada yang menyalahkannya atas kecelakaan itu. Namun, dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri. Saat ini, hanya Huo Yuhao, Wang Dong, Xiao Xiao, Bei Bei, He Kaitu, Su Sanshi dan Jiang Nanan yang tersisa di dalam Soul Dueling Arena. Mereka bertujuh diam-diam berdiri berjajar. Tidak ada dari mereka yang mengganggu Penatua Suan, karena mereka semua sangat terpengaruh oleh suasana sedih. Meskipun mereka menang atas yang lain, hati mereka terasa sangat berat saat ini. Sampai sekarang, kemuliaan Akademi Shrek tidak pernah ada hubungannya dengan murid-murid halaman luar, yang banyak orang merasa aneh. Namun, mereka sekarang menyadari mengapa kemuliaan itu hanya dimiliki oleh halaman dalam, murid-murid halaman dalam menggunakan darah mereka untuk mendapatkan kemuliaan mereka. Saat ini, api mulai membakar di hati mereka. Inilah yang disebut, lewatnya obor. Mereka juga berharap untuk mewarisi sebagian kemuliaan halaman dalam. Bei Bei, Su Sanshi, dan Jiang Nanan, yang sudah menjadi siswa kelas 5, semuanya tenggelam dalam pikiran. Lagi pula, mereka sangat dekat memasuki halaman dalam. Penatua Suan perlahan berbalik dan berkata kepada 7 orang itu, "Anda masing-masing seharusnya sudah mendengar tentang 7 monster Shrek, kan? Di pintu depan akademi kami, Anda dapat menemukan patung-patung pendiri akademi, dan patung-patung dari 7 monster Shrek asli. Apakah Anda tahu bagaimana 7 monster Shrek asli mendapatkan reputasi mereka?" Petik 2. Pada saat itu, tidak ada dari mereka yang berpikir untuk mengganggu Penatua Suan. Mereka memilih untuk tetap mendengarkan dalam diam. Pada waktu itu, kepala segitiga besi emas, Flanders Iglecat bermata 4, baru saja mendirikan Akademi Shrek. Penatua Suan berkata dengan nada serius, "Namun, tidak ada banyak guru, dan jumlah siswa bahkan lebih sedikit dari jumlah guru. Karena itu, Dean Flanders mengusulkan agar Akademi hanya menerima monster, dan mereka harus mengabaikan orang kebanyakan." Kemudian, ini menjadi slogan Akademi. Meskipun demikian, menemukan monster bukanlah tugas yang mudah. Hanya ketika 7 monsters asli Shrek muncul, akademi itu memiliki kesempatan untuk bangkit. Petik 2. Mereka mendapatkan gelar 7 monsters Shrek karena beberapa alasan. Salah satunya adalah karena mereka jenius mengerikan yang berasal dari Akademi Shrek. Selain itu, mereka juga satu-satunya siswa akademi saat itu. Namun, alasan paling penting, dan juga alasan yang menyebabkan akademi kita menjadi terkenal, adalah karena mereka mewakili akademi di turnamen Master Jiwa Elite Kontinental. Ketika turnamen dimulai, tidak ada yang memikirkan Akademi Shrek. Saat itu, akademi masih belum diketahui. Namun, 7 monster Shrek mengandalkan kekuatan mereka untuk mengalahkan semua lawan mereka dan menerobos ke final. Lawan yang mereka hadapi di final berasal dari Martial Soul Hall yang saat itu kuat. Dan kemudian, meskipun mereka lebih lemah dari musuh mereka, 7 monster Shrek masih berhasil mendapatkan kemenangan terakhir di bawah kepemimpinan Ancestor Tang San. Hari itu,
Fondasi yang akan memimpin akademi kita menuju menjadi akademi nomor 1 di benua itu akhirnya diletakkan. Pada saat yang sama, generasi pertama Seven Monsters Shrek menjadi terkenal. Petik 2. Untuk berterima kasih kepada generasi pertama dari Seven Monsters Shrek atas kontribusi mereka, akademi memilih grup baru Seven Monsters Shrek setiap 5 tahun. Ketujuh ini kemudian akan mewakili akademi di turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut, yang diadakan setiap 5 tahun. Bagian elit turnamen diubah menjadi Soul Dueling Turnamen bersamaan dengan penampilan alat jiwa. Namun, peristiwa hebat ini memiliki arti yang berbeda dari masa lalu. Petik 2. Awalnya, Kekaisaran Sun Moon dikalahkan karena koalisi 3 kerajaan besar kita. Namun, 3 kekaisaran kami juga menderita kerugian besar. Selama beberapa ribu tahun sekarang, Kekaisaran Sun Moon telah melakukan yang terbaik untuk meneliti dan mengembangkan alat jiwa baru. Akibatnya, kekuatan mereka terus meningkat sebagai hasilnya. Pada akhirnya, ketiga kerajaan itu persis seperti namanya, 3 kerajaan yang berbeda. Mereka bertiga tidak memiliki pikiran yang sama. Jika Kekaisaran Sun Moon belum bergerak, itu karena mereka tidak dapat sepenuhnya meyakinkan diri sendiri bahwa mereka akan menang. Selama Akademi Shrek kita tetap berdiri, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Petik 2. Aku sama sekali tidak membual ketika mengatakan ini. Jika Kekaisaran Sun Moon benar-benar ingin mendominasi benua, yang mereka harus tangani bukanlah Star Luo, Heavenly Soul, atau Dueling Empire, melainkan Akademi Shrek kami. Ini karena hanya akademi kita yang memiliki kekuatan untuk menyatukan 3 kekaisaran bersama-sama, dan membuat mereka melawan Kekaisaran Sun Moon. Hanya kita yang memiliki kekuatan yang cukup untuk berurusan dengan alat jiwa peringkat teratas Sun Moon Empire. Petik 2. Kekaisaran Sun Moon tidak akan berani meluncurkan perang skala penuh hanya untuk menguji kekuatan kita juga. Namun, mereka terus mencoba untuk menyelidikinya. Dan metode terbaik bagi mereka untuk melakukannya adalah melalui turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut. Oleh karena itu, lawan sebenarnya kita dalam turnamen ini adalah Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Empire. Petik 2. Bab 63, Tim Persiapan. Setelah mendengar kata-kata, Akademi Teknik Kekaisaran Sun Moon Imperial, Su Sanshi berseru, Penatua Xuan, apakah Anda mengatakan bahwa Anda akan membiarkan kami berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa Akademi Benua Akademi Lanjut? Penatua Xuan mendengus. Apakah kamu bisa menang bahkan jika aku membiarkanmu pergi? Batas usia untuk turnamen duel jiwa Akademi tingkat lanjut kontinental adalah 20 tahun. Anda memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi kali ini tetapi pertandingan kualifikasi hari ini digunakan untuk memilih tim persiapan. Tim persiapan kami selalu dipilih sebelum Seven Monsters Shrek pergi untuk bersaing di kompetisi utama. Petik 2. Kanan. Persyaratan utama untuk pertandingan kualifikasi yang diadakan hari ini adalah peserta harus berusia di bawah 15 tahun. Mereka akhirnya mengerti mengapa inilah yang terjadi sekarang. Persyaratan usia ada di sana untuk memastikan bahwa mereka tidak akan berusia 20 dalam 5 tahun, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam turnamen duel jiwa akademi tingkat lanjut kontinental. Penatua Xuan berkata, saya telah memilih Anda banyak karena 2 alasan. Pertama, menjadi tim persiapan, dan kedua, menjadi pengganti tim utama. Secara realistis, ada peluang yang sangat kecil bahwa Anda benar-benar akan bertarung, tetapi sebagai pemain pengganti, Anda akan memiliki kualifikasi untuk menonton pertandingan dari barisan depan. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi Anda. Namun, pertandingan kualifikasi ini tidak menentukan segalanya. Anda akan diperiksa terus-menerus selama 5 tahun ke depan dan hanya akan diizinkan mewakili sekolah jika Anda cukup kuat. Sementara itu, Anda harus melalui banyak tes. Jadi, jika Anda ingin benar-benar mewakili sekolah, Anda harus terlebih dahulu memastikan bahwa Anda dapat memasuki halaman dalam. Petik 2. Meskipun Penatua Xuan telah memberi mereka banyak batasan, ketujuh dari mereka masih senang. Mewakili Akademi Shrek untuk keluar dan bertarung sebagai generasi baru dari 7 monster Shrek tidak diragukan lagi merupakan kehormatan tertinggi yang bisa mereka dapatkan di Akademi. Sebelum hari ini, tidak satu pun dari mereka akan mengira bahwa pertandingan kualifikasi yang tampaknya sederhana ini akan menjadi faktor penentu untuk acara penting tersebut. Penatua Xuan berkata, fakta bahwa Anda banyak adalah tim persiapan adalah rahasia di dalam akademi. Karenanya Anda tidak diizinkan untuk mengungkapkannya kepada siapapun atau Anda akan kehilangan hak istimewa Anda.
Mulai sekarang, Anda akan berlatih dengan saya seminggu sekali. Kami masih 1 bulan lagi dari turnamen duel jiwa Akademi Benua Akademi sehingga saat ini saya akan membawa Anda bersama untuk berlatih dengan 7 monster saat ini. Saya harap Anda memanfaatkan kesempatan berharga ini untuk menguatkan diri Anda sebanyak mungkin. Oke, kalian semua bisa pergi sekarang. Huo Yuhao, Wang Dong, kalian tinggal sebentar. Petik 2. Ya, Huo Yuhao dan Wang Dong tampak bersemangat di mata mereka. Lagi pula, sudah menjadi rahasia umum bahwa di antara 7 siswa ini, yang paling tidak sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk menjadi anggota Seven Monsters adalah mereka berdua dan Xiao Xiao karena usia mereka yang masih muda. Bahkan 5 tahun kemudian usianya baru 17 tahun. Paling-paling, mereka baru saja memasuki halaman dalam. Di bawah usia 20, perbedaan 3 tahun dalam budidaya adalah kesenjangan yang sangat besar. Namun, Penatua Suan telah memutuskan untuk sementara mengizinkan mereka memasuki tim persiapan. Ini berarti, setidaknya untuk saat ini, posisi mereka di tim relatif stabil dan mereka bahkan dapat menerima petunjuk pribadi dari Penatua Suan. Dari jumlah kekuatan mengerikan yang telah dia lepaskan di udara. Setelah Bei Bei, Su Sanxi, dan yang lainnya pergi, Penatua Suan melambai ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong, yang dengan cepat berlari mendekatinya. Penampilanmu hari ini mengejutkanku. Jika saya harus memilih peserta yang paling menonjol dalam pertandingan hari ini, saya tidak akan memilih Bei Bei, Su Sanxi, Jiang Nanan, atau He Keitu tetapi Anda berdua. Keterampilan fusi Anda ajaib tetapi memiliki kelemahan besar untuk itu. Kekuatan ekstremnya dibatasi oleh cacatnya yang mencolok, fakta bahwa ia hanya bisa menyerang dalam garis lurus. Jika lawan Anda mampu menghindarinya tepat waktu, Anda akan menyia-nyiakan kekuatan jiwa yang sangat besar dengan sia-sia. Namun karena itu, Anda berhasil memberi saya kejutan yang lebih besar. Saya tidak peduli tentang kekuatan keterampilan Anda, tetapi lebih tepatnya, tentang waktu yang tepat yang Anda tampilkan. Katakan padaku, apakah fakta bahwa mereka berbaris bersama karena keberuntungan atau karena semuanya ada dalam kendali Anda? Jika itu dalam kendali Anda, Huo Yuhao ingin menjadi rendah hati tetapi Wang Dong berbicara, Penatua Suan, dialah yang merencanakan dan mengendalikan segalanya selama pertempuran. Tanyakan padanya. Wang Dong, menjual, Huo Yuhao dengan cara yang tampaknya tidak loyal. Penatua Suan mengangkat rambut acak-acakan di depan dahinya dan memperlihatkan sepasang mata hitam pekat yang benar-benar tidak sesuai dengan usianya. Katakan padaku, Huo Yuhao. Huo Yuhao agak malu-malu. Tidak ada yang benar-benar, Penatua Suan. Anda akan mengerti semuanya begitu saya membiarkan Anda mencobanya. Dengan itu, ia merilis berbagi deteksi spiritual dan memperluas jangkauannya hingga batas maksimum. Penatua Suan sedikit terkejut ketika di awalnya menerima undulasi spiritual yang Huo Yuhao telah kirimkan kepadanya dan secara naluriah menolak mereka, menyebabkan ledakan besar kekuatan spiritual untuk memblokir keterampilan Huo Yuhao. Namun, dia dengan cepat menyadari apa yang coba dilakukan oleh Huo Yuhao, dan karenanya dengan cepat mengendalikan kekuatan spiritual yang secara naluriah dia lepaskan. Saat itulah dia bisa benar-benar merasakan deteksi spiritual Huo Yuhao. Meskipun Penatua Suan sudah menyadari bahwa Huo Yuhao adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, dia juga tahu bahwa cincin jiwa pertamanya hanya 10 tahun. Karena itu, dia tidak pernah memperhatikannya. Hanya ketika Huo Yuhao memperoleh jiwa bela diri ultimate yang ia mulai memperhatikannya. Salah satu alasan paling penting mengapa murid inti tahun kedua diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertandingan kualifikasi hari ini adalah karena Huo Yuhao, yang memiliki jiwa bela diri ultimate. Seorang guru jiwa yang memiliki jiwa bela diri ultimate tidak dapat dilihat pada tingkat yang sama dengan guru jiwa biasa. Setelah semua, Departemen Jiwa Marsial dan Departemen Alat Jiwa bahkan telah menyebabkan keributan selama konferensi yang diadakan di Paviliun Dewa Laut demi dirinya. Sejak saat itu dan seterusnya, secara praktis dijamin bahwa Huo Yuhao akan mendapat tempat di antara generasi baru dari 7 monster Shrek. Dia hanya belum mengetahuinya. Sebagai penatua dari Departemen Jiwa Bela Diri, Penatua Suan tentu saja tidak akan memiliki kepercayaan mutlak pada Huo Yuhao semata-mata berdasarkan konferensi yang diadakan di Paviliun Sigat. Pertandingan kualifikasi ini adalah cara baginya untuk menilai tingkat kekuatan apa yang telah dicapai dengan kultivasi saat ini. Pada kenyataannya, Penatua Suan tidak pernah berharap bahwa dia akan dapat melihat Huo Yuhao membedakan dirinya dalam pertandingan kualifikasi ini.
Lagi pula, dia bisa membuat pertandingan kualifikasi ini menjadi berlebihan hanya dengan satu kata. Namun, Huo Yuhao dan Wang Dong memberinya kejutan besar. Ketika dia secara pribadi mengalami area luas yang dideteksi oleh deteksi spiritual sang pembuat, dia terkejut. Seorang siswa tahun kedua belaka dari halaman luar telah berhasil mengejutkannya. Ketika dia melihat kembali pada Huo Yuhao, tatapan Penatua Xuan benar-benar berubah. Tatapan awalnya apatis menjadi berapi-api dan bersemangat, sedangkan tatapan sentimental yang sebelumnya sekarang penuh dengan keheranan. Dia bergumam, seorang komandan jiwa yang lahir. Apakah ini keterampilan cincin jiwa 10 tahun? Tidak, ini tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Petik 2. Penatua Xuan memandang Huo Yuhao dengan gelisah, lalu mengangkat tangan kirinya. Ketika dia melakukannya, Huo Yuhao merasakan semburan kekuatan jiwa memasuki tubuhnya, yang menyebabkan dua cincin jiwa putih yang melayang di bawah tubuhnya menjadi lebih menarik. Setiap kali dia menggunakan mata rohnya, warna cincin jiwa Huo Yuhao selalu putih. Ketika kekuatan jiwa Penatua Xuan memasuki tubuhnya, keterampilan imitasinya menghilang, yang menyebabkan cincin jiwa keduanya mengungkapkan warna ungu aslinya. Namun, cincin jiwa pertamanya masih seputih giok. Katakan padaku, apa dua keterampilan jiwamu? Penatua Xuan bertanya dengan tidak sabar. Huo Yuhao mengatakan yang sebenarnya. Cincin jiwa pertama dari mata rohku memiliki keterampilan berbagi deteksi spiritual sedangkan yang kedua memiliki keterampilan imitasi. Penatua Xuan melanjutkan dengan nada serius, jika saya tidak salah, Anda menggunakan keterampilan shock spiritual selama penilaian siswa baru. Bagaimana Anda mendapatkan keterampilan itu? Petik 2. Huo Yuhao kaget. Lagi pula, dia tidak bisa memberitahu Penatua Xuan rahasianya. Untungnya, dia sudah memikirkan cara untuk menjelaskannya. Penatua Xuan, saya seorang murid dari Sekte Tang. Oleh karena itu, saya berlatih teknik mata setan ungu Tang Sekte. Dan ketika saya menggabungkannya dengan mata roh saya bisa menggunakan keterampilan shock spiritual. Petik 2. Setelah mendengarkan kata-katanya, ekspresi Penatua Xuan bahkan lebih bingung, apakah ini mungkin? Keterampilan cincin jiwa 10 tahun belaka mampu mencapai tingkat ini. Cuma, bagaimana? Jadi skill jiwa bisa mengalami mutasi juga. Bahkan setelah memeras otaknya, dia masih bingung. Dia sangat yakin bahwa Huo Yuhao tidak bisa menyembunyikan warna cincin jiwanya di bawah pemeriksaan kekuatan jiwanya. Dan bahkan jika dia membenturkan kepalanya ke dinding, dia masih tidak akan memikirkan kemungkinan bahwa Huo Yuhao memiliki cincin jiwa jutaan tahun. Lagi pula, bagaimana ia bisa tahu bahwa warna putihnya juga sama dengan cincin jiwa 10 tahun? Setelah merenungkannya sebentar, dia masih tidak dapat menemukan jawabannya. Karena itu, dia berkata, baik. Anda juga bisa pergi. Awalnya, bahkan jika mereka menang, siswa tahun kedua seperti Anda tidak akan diizinkan untuk bergabung dengan kompetisi sebagai cadangan. Namun, kinerja Anda terlalu luar biasa. Ingat, apakah Anda dapat mempertahankan posisi ini dalam 5 tahun mendatang akan tergantung pada upaya Anda. Ada banyak murid inti yang mengamati posisi ini. Yang berarti bahwa saat saya melihat bahwa Anda tidak dapat mengikuti kompetisi, Anda akan segera diganti. Apakah kita jelas? Petik 2. Ya, Huo Yuhao dan Wang Dong membungkuk hormat kepada Penatua Xuan yang mengikuti mereka berbalik dan pergi. Ketika dia menatap siluet mereka yang menghilang, senyum tipis muncul di wajahnya, yang penuh dengan perubahan-perubahan. Jadi bagaimana jika mereka hanya siswa tahun kedua? Dua jiwa bela diri kembar, jiwa bela diri ultimate, dan keterampilan fusi. 5 tahun? Iya, siapa yang berani mengklaim bahwa saya tidak dapat memalsukan mereka ke dalam tim yang tidak tertandingi di antara rekan-rekan mereka? Saya harap Anda akan memberi saya lebih banyak kejutan. Petik 2. Setelah meninggalkan daerah duel jiwa, Huo Yuhao dan Wang Dong menemukan bahwa Bei Bei, Hekaitu, Susan Shi, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao masih menunggu mereka di luar. Saudara senior, kamu belum pergi. Huo Yuhao menyeret Wang Dong sambil bergegas menyambut mereka. Kami menunggu kalian berdua. Kami ingin mengucapkan terima kasih. Kata Bei Bei dengan senyum tipis. Terima kasih. Tanya Huo Yuhao, heran. Bei Bei mengangguk dan menjawab, dalam pertempuran yang kacau barusan, kekuatan saja tidak cukup untuk mendapatkan kemenangan. Bagaimanapun, kami memiliki 4 cincin. Cepat atau lambat, kita akan menerima serangan gabungan dari siswa lain.
Ini semua berkat kalian berdua bahwa kami bisa menang dengan mudah. Keterampilan deteksi spiritual dan fusi Anda dengan Wang Dong terbukti menjadi peran penting dalam kemenangan kami. Petik 2. Kakak senior, bukankah kita keluarga? Huo Yuhao berkata dengan malu-malu. Tanpa kamu, kita juga tidak akan bisa lulus tes. Sudah cukup. Su Sanshi menyela, kalian berdua saudara harus berhenti saling menyanjung. Yuhao kecil, kami tetap tinggal karena alasan lain juga. Karena kita telah dipilih sebagai pengganti Seven Monsters dari Shrek, kita harus memberikan yang terbaik. Tak satu pun dari kita diizinkan untuk tertinggal. Hanya dengan begitu kita dapat mewakili Akademi di turnamen duel jiwa Akademi tingkat lanjut Akademi 5 tahun dari sekarang. Petik 2. Saat berbicara, dia diam-diam melirik Jiang Nanan di dekatnya. Saat ini, dia menggantung kepalanya dan menatap kakinya. Su Sanshi sangat senang bisa lulus ujian dengan Jiang Nanan. Sekarang, dia telah menemukan alasan terbaik untuk bersamanya. Yuhao kecil, Wang Dong, kami mendiskusikan hal lain saat kamu pergi. Karena kita akan menjadi generasi baru dari Seven Monsters Shrek, kita harus memutuskan pesanan, seperti generasi pertama. Berapa usia kamu? Huo Yuhao dan Wang Dong memberitahu mereka usia mereka selama bertahun-tahun. Mereka kemudian memberi peringkat diri menurut umur. Bei Bei adalah yang tertua. Heka itu, Su Sanshi, dan Jiang Nanan dan dia semua memiliki perbedaan 1 bulan antara satu sama lain, seperti Huo Yuhao, Wang Dong, dan Xiao Xiao. Setelah Bei Bei, ada Heka itu. Setelah itu adalah Su Sanshi, Jiang Nanan, Xiao Xiao, Huo Yuhao, dan akhirnya Wang Dong, yang termuda. Su Sanshi berbicara sambil tersenyum. Sebelumnya, kami biasa menyebut satu sama lain sebagai kakak kelas. Tetapi di masa depan, kita bisa merujuk satu sama lain sebagai saudara dan saudari. Wahahaha, aku di peringkat ketiga, seperti Ancestor Tang San saat itu. Petik 2. Memiliki peringkat yang sama tidak berarti memiliki kemampuan yang sama, kata Bei Bei dengan penuh humor, tidak masalah untuk memanggil satu sama saudara lainnya. Namun, jika Anda menjadi bagian dari sekte Tang kami, Anda harus mengikuti jejaknya. Petik 2. Bukankah aku sudah memberitahumu kondisiku untuk bergabung dengan sekte Anda? Kata Su Sanshi sambil tersenyum. Saat dia berbicara, dia menatap Jiang Nanan dan mengerutkan bibirnya. Pada saat ini, tanpa diduga, Heka itu tertawa bodoh dan berkata, Bei Bei, maksudku kakak senior. Bisakah saya juga bergabung dengan Tang Sek Anda? Petik 2. Bei Bei tercengang ketika dia mendengar itu tetapi dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Tentu saja, dia sangat senang karena Heka itu sudah menjadi insinyur jiwa kelas 4 dan juga murid pewaris Fan Yu. Di Departemen Alat Jiwa, statusnya lebih tinggi dibandingkan dengan Bei Bei dan Su Sanshi di Departemen Jiwa Bela Diri. Dia adalah seseorang yang pasti akan memasuki halaman dalam Departemen Alat Jiwa. Kaitu, bisakah aku bertanya mengapa kamu ingin bergabung dengan Tang Sek kita? Meskipun dia sangat senang, Bei Bei masih ingin membuat semuanya menjadi jelas. Yuhao menggunakan banyak konsep yang berhubungan dengan senjata tersembunyi dari sekte Tang ketika menciptakan alat jiwanya. Heka itu berkata sambil tersenyum, aku juga berpikir untuk mempelajari mereka. Bahkan jika saya seorang insinyur jiwa, saya tidak dibatasi memasuki sekte apapun. Selain itu, apa yang Anda katakan sebelumnya benar. Jika aku bergabung dengan Tang Sekte, memanggilmu kakak senior akan lebih pas. Petik 2. Dalam keadaan seperti ini, bagaimana Bei Bei bisa menolak? Dia langsung setuju. Kecuali untuk Su Sanshi dan Jiang Nanan, sisa dari pengganti untuk Seven Monsters milik Shrek sekarang semuanya adalah murid Sekte Tang.